Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast LSM sosial media. LSM. Oh, LSM. 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 Yang masyarakat itu kan. Lembaga swadaya masyarakat. Kita tidak seperti itu. Oh, enggak ya? Untungnya kita nggak kayak gitu ya. Kalau datang ke kantor-kantor minta THR mungkin masukin proposal ya. Kita tidak minta THR. Ya, tenang aja. Kita akan minta ilmu yang bisa kita kasih buat geng LSM semuanya di rumah. Atau hari ini sebelum kita memperkenalkan narasumber kita yang sangat eksklusif ini hari ini kan. Bagi teman-teman yang punya duit banyak, Eksekutif. yang punya nyalinya tinggi, nyalinya besar men, boleh jadi eksekutif produser di film kita yang baru, ya kan, bisa klik link di atas. Oke. Lanjut. Grogi amat sih. Jauh-jauh dari Jepang grogi ya. Gue cuma bisanya sugoi doang. Itu juga dari ending. Iya. Jauh-jauh dari Jepang cuman buat datang ke podcast LSM. Dan baru pertama kali podcast hanya untuk LSM men. Luar biasa. Terima kasih Mbah. Udah mau main ke sini. Kita kenalan dulu dong men. Nah, siapa? sebelum tadi itu men. Apa tuh? Tak kenal maka Tarin dulu. tak kenal maka kenalan. Kenalan. Nah, iya. Klasik banget ya jok bapak-bapak. Karena hari ini tadi itu sangat spesial men. Beliau ini pulang baru 2 kali ke Indonesia nih. Iya betul. Ya, dari Jepang tuh pulang 2 kali ke Indonesia. Ya. Kedua kalinya kesini langsung datang ke sini. Iya. Enggak ke rumah dulu kan. Kayaknya enggak. Ini langsung ke sini. Langsung ke sini. Luar biasa kan. Gokil. Jadi silakan Mbak perkenalkan diri. Sapa teman-teman geng LSM di kamera ini. Ada satu doang nih yang nongkrong di sini. Oke, halo teman-teman LSM. Penontonnya ada namanya nggak? Geng LSM. Oh, geng LSM. Yoi. Oke, halo geng LSM. Perkenalkan nama saya. Nama panjang ya? Nama Panjang saya biar tahu, biar tahu. Nama panjangnya Eni Matil Mabaroh. Nah, coba sebutin geng LSM. Agak syahdur namanya tuh. Eni Matil Mabaroh. Tapi sering dipanggil dari kecil tuh Nining. Kenapa dipanggil Nining? Jauh sekali. Nah sebenarnya dulu tuh kan ada Ni Matil gitu. Dulu itu panggil Ninik sebenarnya, Ninik. Ninik masih masuk akal. Masih masuk akal. Tapi kan mungkin tanggung kali ya, Nining kali. Oh, kayak tanggung. Gitu kali. Ada istilah tanggung ya bro ya. Yang selain manggil Nining ada nggak? Apa sayang gitu? Sabar Ben. Agresif banget tante dari Jepang. Oh jok. Ya salah. Lanjut. Itu salah lagi. Oh, warga Cilegon. Warga Cilegon. Asli Cilegon. Asli Cilegon. Ibu bapak Cilegon. Asli Cilegon nih. Ibu bapak KTP-nya mana coba? Asli Cilegon ya. Lahirnya dulu di Gunung Sugih, tahu? Gunung Sugih. Gunung Sugih, ujungnya Cilegon. Tahu. Oh iya. Depan Asaimas. Asli masih ada. Asaimas depan. Oh itu Gunung Sugih. Gunung Sugih. Gue taunya Gunung Sugih yang di ini. Kabupaten Serang. Iya. Gimana itu? Ciwandan. Oke. Tapi pas udah SMA kayaknya. SMA pindah rumah ke tempat tinggalnya bapak di Tegaratu. Jadi tetangganya ini. Jadi tetangganya beliau. Geng LSM. Geng LSM. Geng LSM yang diundang nggak mau datang, cuma dia doang pusing kayak. Gimana lagi ngelobi? So sibuk. Gak apa-apa biarin. Nanti juga balik lagi. Sibuk. Nanem aja dia. Iya. Nanem doang gak diurus. Iya. Lanjut. Itu terus sekarang aktivitasnya lagi di Jepang sih sebenarnya. Sekarang dia pulang libur aja, libur lebaran. Jadi dia kuliah di Jepang, terus lanjut di hire jadi researcher sampai nanti bulan akhir Mei baru selesai kontraknya gitu. Luar biasa. Berarti Orang Cilegon ada di Jepang. Sekarang ini lagi libur berapa lama? Nah sekarang soalnya ambil cuti 5 hari sih. Doang, nanti balik lagi. Nanti balik lagi. Luar biasa. Setelah lebaran H+1 balik lagi.
Cepet banget 5 hari. Iya. Kenapa? Karena Bisa kalau panjang kelamaan disuruh bayar. Iya, kelamaan dicariin. Oh, Orang penting. Jauh-jauh dari Jepang ke Jepang orang penting. Kasih cuma 5 hari. Gimana sih? Jepang itu takut kalau kelamaan suruh bayar. Enggak kayak gitu. Jadi kayak ngerasa hari ini menarik banget ini. Ini banyak pelajaran ini. Kita akan berdiskusi seputar pendidikan dan kebetulan di samping kanan saya ada Mbak Nining dan dia lagi melanjutkan studi S3 di Jepang. Kalau boleh tahu di universitas apa, Mbak? Di Nara Institute of Science and Technology. Jurusan? Nice. Material Science. Tahu nggak guys ya? Kalau bahasa Indonesia apa ya? Ilmu material. Ilmu material. Ilmu material. Perspektif lu kemana lu? Jadi materialistis sebenarnya. Kalau iya lagi. Enggak, kalau sama metalurgi beda. Sama. Sama. Jadi kalau di Indonesia kan mulai spesifik ya, teknik metalurgi, terus fisika, kimia ada. Nah, kalau ilmu material itu ya di dalamnya juga ada fisika, kimia, juga dimungkinkan biologi. Jadi nanti kombinasi itu bisa di situ. Oke, sebelum kita lebih dalam S3 nih, aku pengen tahu dulu maksudnya latar belakang kan. Sebelum ke S3 kan ada S2 ya, sebelum itu ada S1 ada S3. Ini terlepas dari ya kalau dari fase SMA ini pasti larinya ke IPA gitu ya. Kenapa pilih ke dunia bisa dikatakan ya berkaitan dengan fisika, biologi? Kenapa? Apa kemauan orang tua atau mau kakak? Oh, oke. Jadi sebetulnya ketika SMA nih kan SMA di SMA 5 ya, SMA 5. SMA 5 Cilegon. SMA 5 Cilegon. Sebutin aja enggak apa-apa. Oke. Orang Cilegon ya. Bapak kepala sekolah SMA ini alumninya sampai Jepang. Sampai Jepang, kita harus apresiasi dong. Iya, sampai Jepang. Jadi dulu tuh sebenarnya cita-citanya pengen ke Semancil, tapi nggak bisa ya. Jadi mungkin kurang nih nilainya. Enggak nelpon saya sih. Iya juga lagi bener. Oh, pernah juga pengen ke Semancil. Enggak. Bisa lah ada dia Maman. Tapi dulu SMP-nya tuh di Anyer sebenarnya, jadi Kabupaten Serang kan. Oh Nah, iya. dulu kan orang Kabupaten Serang, siswi dari Kabupaten Serang mau masuk kota Cilegon kan pasti name-nya berbeda tuh. Iya. Jadi kita agak susah nih masuk ya ke sekolah favoritnya Cilegon lah gitu. Oke. Akhirnya udah singkat cerita masuk SMA 5 nih gitu. Masuk oke. SMA 5. Terus ambil IPA ya pasti ya, IPA. Pasti IPA. Ya. Karena mau masuk ke sosial tuh nggak tahu ya mungkin kudet kali dulunya. Maksudnya introvert kali ya. Apa gimana ya? Tidak suka bersosial berarti Tidak kakak. suka ya, seperti itu. Sukanya ngitung. Sukanya iya. Seperti ada fenomena-fenomena tuh kayak kenapa bisa? Kenapa tidak suka sosial? Nah, itu nggak tahu ya. Passion Mungkin aja. passion sih ya, mungkin kayaknya passion sih. Oh. Kayak ke kimia gitu, kayak rantai-rantai gitu seru gitu. Oh gitu. Jadi dulu tuh favoritnya emang kimia. Di sekolah kimia. Di sekolah. Lu suka apa di sekolah? Kimia, biologi. Iya. Bukan lu meragukan. Membuat sabun. Lu buat sabun. Iya kalau katanya. Oh iya juga. Sabun halo. Oh Enggak iya. pernah. Anak sosial lu ini. Kita Iya beda. juga. Lu kan SMK lu. Anak teknik. Oh iya. Iya. Terus Kalau sosial bukan dinamis, lebih ke opini mungkin ya, seperti perspektif itu. perspektif. Oke. Mungkin saat itu kayak wah kurang bisa ini nih kayaknya gini. Kurang bisa berargumen. Berargumen gitu. Oh, gitu. Kalau secara sains kan kita ada bukunya dan Teori dan kita cari pun sebagainya. pastilah gitu, ilmu pasti ya. Oke. Jadi ya senang tuh di IPA gitu. Oke, pas mau lulus nih, ada beberapa universitas kan pasti kita harus apply ya. Iya. Termasuk universitas swasta, universitas negeri gitu. Nah, waktu itu ada salah satu universitas swasta sebenarnya bukan nawarin sih. Mereka kasih ya kesempatan loh untuk masuk ke sana. Kebetulan fakultasnya kedokteran. Di mana? Jakarta. Di luar Jawa sih. Di luar Jawa, Di luar Jawa. oke. Jadi universitasnya di luar Jawa. Awalnya nggak mau nih jadi di kedokteran ini nggak mau gitu kan. Wah pasti uangnya banyak nih gitu kan. Oh, Keluarin udah uang banyak bikin nih apalagi cuan ya, swasta oke, gitu. Tapi oke. lama-lama termotivasi kok dulu. Ini aja universitas swasta. Waktu itu ada tes sih sebenarnya. Jadi tes itu lulus gitu. Tesnya itu lolos. Oke. Pas lulus, wah apa di sini rezekinya gitu kan. Ambil Nah, apa sini. enggak ya? Ya ambil apa enggak. Tapi kan ini universitas swasta nih. Kayaknya mahal nih. Orang tua kan PNS. Terus orang tua apa kita mampu ya gitu. Kita mampu gak sih kuliah bisa nguliahin kamu di situ gitu. Sempet ada diskusi sama orang tua seperti itu. Sempet. Nah dari sisi ibu tuh, wah apa deh kita bismillah aja gitu. Tapi dari sisi bapak kan kayak, wah Kontra. kayaknya
susah nih. Ngebul Gitu. rokok. Iya. Makanya susah nih ngulain anak ke kedokteran nih. Jangan kita nggak makan gitu kan. Ada udah tuh akhirnya Realistis banget kan gitu. realistis. Bapak selalu realistis. Udah lu enggak usah ngomong. Langsung lah. Santai. Akhirnya coba tuh di universitas negeri. Jadi tes universitas negeri. Pernah daftar di UIN Jakarta, UM gitu. Kedokteran. Kan kedokteran susah ya? Susah. Akhirnya daftar lah, oke lah kita ambil yang grade-nya nggak terlalu tinggi nih. Ambillah di Universitas Lampung. Nah, Universitas Lampung itu kan grade-nya udah kami, kedokteran nih. Tapi mungkin kalau dibandingin di Jawa, ya passing grade-nya nggak terlalu tinggi lah gitu. Meskipun itu akan kualitas akreditasinya. Akhirnya daftar di sana. Nah, tapi kan tes tulis ini ada 3 nih pilihannya. Jadi pertama Fakultas Kedokteran, yang kedua di Kimia IPB, karena soal kimia, didaftar nih Kimia IPB, ke IPB. Yang ketiga ambil Unila lagi, Fisika Unila, gitu. Jadi fisika ini pilihan ketiga nih. Kimia, fisika, dokter. Nah pilihan ketiga ini saran bapak nih, udah kamu masuk fisika. Oh, saran orang bapak. fisika tuh jarang di sini, dia bilang gitu kan. Dia bilang gitu. Kamu masukin aja deh. Jadi dari ketiga ini, entah di mana rezekimu nih, gitu. Kalau keterima di ketiga ya udah kamu jalanin gitu ya ketiga. Kalau keterima yang kedua ya udah mungkin itu rezekimu di situ gitu. Oh, papa udah sampai tahap support situ. Udah sampai situ gitu. Sebenarnya Doanya apa sebenarnya? Semoga fisika. bener. Sebenarnya nggak nyangka juga bakal di fisika karena fisika itu paling nggak suka sebenarnya. Kok bisa? Paling nggak suka. Matematika nggak suka, fisika nggak suka. Jadi pas SMA itu fisika ini yang sering remedi sebenarnya. Sering remedial. Kelihatan sih. Baik. Remedial. Apalagi matematika, aduh, pokoknya susah. Fisika matematika. Ini menarik ini kan. Iya. Menarik banget. Jadi SMA tuh pokoknya ini nilai paling kecil dan sering remedi. Fisika. Fisika dan matematika. Itu kan udah jadi satu tuh, fisika matematika pasti jadi satu kan. Tapi berharap pengen jadi dokter. Berharap jadi dokter karena ada suka kimia sama biologi. Iya, ada biologi, Gitu. dokter arahnya. Nah, pilihan ketiga ini kan pilihan pertama biologi, pilihan kedua kimia yang dipengen dong. Nah, pilihan 3, oke deh, yang nggak dipengen nih. Iya. Tapi kan kita pengen masuk PTN dong. Oh iya, dulu zaman Ya udah nih. PTN. Pilihannya itu kan. Ya udah nih akhirnya kita bertarung deh di ketiga ini Oke. gitu. Jadi yang ya pokoknya sedapatnya lah saya gitu. Udah nih SBMPTN tes tulis. Itu udah terakhir tuh jalur terakhir. Setelah SNMPTN undangan. Setelah undangan nggak dapet di mana-mana. Jadi tinggal SBM nih tes tulis. Tes tulis ternyata dapetnya fisika. Nah di situ Asem. kenapa Asem nih? bagi Ini gue. yang iya. Jadi UN SMA itu sebenarnya kalau ini untuk guru-guru aku di SMA 5 ya. Siapa nama gurunya siapa? Padahlan ya? Fisika. Padahlan bukan? Dulu tuh ada Buria ya, semua Buria nonton. Oh, Buria. Dulu tuh ya, Oke. aku tuh fisika tuh kayak orang yang remedial lah. Kalau remedialnya udah 3 kali, pokoknya aku di paling, ya itu terakhir itu lah. Sampai nggak lulus gitu. Kelihatan sih, Kak. Iya. Canda ya, Kak? Kita nggak suka bercanda, Kak. LSM-nya bercanda juga, Kak. Oke. Tinggal cerita nilai UN juga jelek tuh, fisika kimia. Udah itu nggak bisa dibohongin tuh, fisika kimia jelek. Tapi kan ada nilai sekolah. Oke. Jadi terus lulus lah tuh UN gitu, nilai UN lulus, kita bisa lulus UN. Tapi ini nilai jelek nih matematika fisika. Iya. Akhirnya ya udahlah sadar diri aja, mungkin emang kita bodoh di situ kan ya. Gitu. Iya. Ya kalau bodoh kan harus belajar kan Iya, gitu. tidak ada yang bodoh sih, Kak, sebenarnya. Oh iya, maksudnya nggak mampu lah gitu, nggak kompeten di situ. Malas. 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 Enggak, bukan malas. Apa tuh? Belum rezeki. Belum. Oh iya, Rezeki. belum. Soft banget. Iya. Terus. Terus ternyata S1-nya dapetnya fisika. Ya udah itu S1 seperti S1. Jadi kan Merasa itu seperti terjebak nggak sih di dalam Waduh. gejolak fisika itu? Nah ini pertanyaan Akhirnya selanjutnya merenung. adalah dulu itu karena remedial terus jadi benci banget nih sama fisika matematika. Iya, karena nah remedial itu. banget. Karena juga Enggak, nggak suka sebenarnya. Ketika kita membenci sesuatu yang Nah, sangat-sangat jadinya- dibenci, itu akan kembali ke diri kita. Gue tahu maksudnya. Gue tahu. Ini kejadian juga di hidup. Ini kejadian di hidup lu, gue tahu. Kita ini orang-orang yang kena karma sebenarnya. Iya, benar. Ingat karma itu masih sedikit berlaku. Ya, Jadi kayak ya benci jadi cinta sih jadinya. Gitu. Dan dia udah S1, jalanin S1 kan. Awalnya aduh apa semester ketiga ini pindah aja kali ya kayaknya Udah bukan mual ya? PhD gitu. Udah Tapi mual lama-lama dijalanin
oh asik tuh, mulai asik tuh. Semester 1 mungkin challenge-nya itu karena beda kultur mungkin ya. Kita kan dari Jawa nih pindah ke Sumatera gitu, mungkin agak itu di Sumatera agak Bos, ya? adaptasi Iya, di di Lampung. Uni di Lampung, Oh. dapat di Lampung. Lampung. Nah, jadi semester pertama itu mungkin ya lebih adaptasi ke teman mungkin ya. Jadi kan beda kan ini. Tapi ada satu profesor yang bilang gini, kamu tuh kalau pengen punya teman, dia bilang, jangan kamu kayak seperti mengharap, oh dia nggak nemenin saya ya, dia bilang gitu. Kayak Gitu mengharap tips gitu. tuh. Jadi kamu jadilah orang yang Humble. kompeten atau jadi orang pintar lah istilah simple ya. Jadilah kamu orang pintar, bisa ngerjain banyak soal, dan di situ temenmu akan datang sendiri. Nyontek. Iya kan dikelilingin. Itu. Nah, dari Nah, situ yang tuh memang mulai terngiang tuh. Nanya. Ya kan? Ya banyak yang dari kita begitu ya. Iya kan kayak gitu, faktor Iya benar. Kebutuhan faktor bebek kayak Bener. gitu. Ya. Jadi banyak orang yang butuh nih kan, teman-teman Butuh, tuh kan. akhirnya butuh gitu. Ya Akhirnya udah mau dari situ. berteman di situ. Akhirnya mulai banyak teman. Oh iya juga ya kalau dipikir. Oke. Kadang kayak Akhirnya itu bukan bertahan. hanya banyak teman aja. Kadang demi pasangan hidup kayak gitu. Oh iya. Biasa. Tapi, Gitu ya. tapi kok bisa gitu kan di awal mulai kuliah itu kan karena benci tadi itu sama fisika kan, tapi dijalanin aja yuk kita menyelam terus gitu kan. Nah mulai jadi sukanya itu dari mana gitu? Apa dari pelajaran fisika yang apa gitu? Apa fisika kuantum atau yang mana gitu enggak ya? Ya sebenarnya mencoba bertahan aja sih. Oh gitu. Iya bertahan Biar dengan nggak keluar, keadaan. benar-benar bertahan dengan keadaan. kan. Akhirnya bertahan dengan Luar keadaan biasa. lama-lama kan. Cuma itu yang kita lakuin. Fisika kita nggak ada pembanding nih, nggak ada pembanding kita nggak belajar biologi, nggak belajar kimia, meskipun ada sih sebenarnya. Iya. Tapi kan Fokusnya yang di fokus situ. kita pelajarin itu gitu. Jadi mau nggak mau setiap hari ya ketemu Ketemunya itu hal lagi, tersebut. ketemu itu lagi. Iya, Akhirnya lama-lama enjoy deh. berarti di sini terbiasa aja. ya. Nah, terbiasa, Maksudnya lebih ke benar. Oke, berkaitan dengan perspektif dunia fisika kali itu. Kan udah nemuin di fase semester 1, 2, dan 3 udah ada hati Ya untuk udah ada sense. pindah nggak ya? Keluar nggak ya? Apa sih yang dipelajari di dalam secara akademisi itu biar teman-teman geng LSM di rumah tahu tuh. Jadi biar nggak terlalu shock gitu. Biar nggak terlalu shock ya. Nah, kadang kita tuh lebih cenderung berpikir kalau misalnya kita nggak cocok, kayaknya salah jurusan nih. Iya. Akhirnya yang dipikirkan salah jurusan nih, Oke. keluar nih, gitu kan. Bisa nggak sih kita tuh berpikir, oh siapa tahu ini emang yang terbaik buat kita di situ, gitu. Kalau waktu itu sih saya pikir gini, orang fisika kan jarang nih, gitu. Apalagi ngambil fisika MIPA. Emang sih momoknya saat itu, lu jadi orang fisika mau ngapain sih? Gitu, kayaknya pekerjaan juga kayak nggak mensupport di Indonesia ya, kayak nggak ini banget deh gitu. Mungkin kalau orang teknik oke lah gitu, orang teknik banyak kayak teknik kimia, kita kerja di orang fisika tuh ngapain gitu kan saat itu kan gitu. Tapi oke lah, saat itu tuh berpikirnya pasti ini ada baiknya, nggak mungkin nggak ada baiknya dong gitu. Akhirnya kita bertahan tuh di situ dengan ya sebenarnya dengan tujuan kalau ini kan challenge nih untuk kamu, bisa nggak sih kamu selesaiin ini? Sebenarnya kan ilmu yang kita pakai kan belum tentu juga ketika lulus bakal keinget kan. Yes. Tapi kan cara berpikir, cara kita mengolah sesuatu itu kan akan kebawa sampai kapanpun sebenarnya gitu. Jadi kalau kita bisa nge-solve masalah yang susah, ya ini yang bakal jadi bekal gitu di kemudian hari. Nah saat itu fisika dan kimia itu paling susah saat kuliah. Jadi ya udah nge-challenge diri sendiri. Jadi lu harus nge-solve ini nih. Ada ujian kan hampir semester, ini ada hal-hal yang baru kan pasti kan. Ya lama-lama kita resisten mungkin. Itu. Jadi cuma ya sebenarnya ngelatih kita untuk berpikir aja sih setiap hari berpikir. Terus masalah. Ya, lama-lama melihat masalah yang di semester 1 semester 2 kan jadi kecil kan. Karena kita udah ngelaluin banyak problem solving. Itu kan perspektif kakak ya, Gitu. kala itu udah menebak arahnya ke situ dan nge-switch polanya gimana caranya biar terus fighting lah ya. Iya. Tapi kan tidak semua mindset Tidak semua seperti itu. seperti kakak kan. Betul. Itu nggak mudah. Betul. Gimana tuh kak ngatasinnya buat teman-teman yang ada di fase itu? Pasti pernah kan ngerasain juga fase tadi itu Pernah kan. sih, down. Aduh, gue ini aja pindah aja kali ya gitu. Gue kok nggak nyaman banget di sini. Supportnya dari itu mana sih nih? mungkin Kebanyakan support dari orang teman tua sih ya. atau orang tua? Orang tua sih. Peran orang tua berarti.
orang tua. Jadi waktu semester 1 itu sebenarnya aku masih nangis ya itu. Itu masih ada tuh nangis-nangis gitu karena mungkin perpindahan dari SMA ya langsung kuliah itu kan. Jadi kan di Indonesia sebenarnya gini. Udah mah beda pulau lagi ya kan. Anak SMA itu kan ya dianggap masih anak-anak ya. Pindah ke kuliah itu kadang kita dianggap kamu tuh harusnya udah tahu nih begini. Gitu. Padahal kan harusnya nggak seperti itu. Anak SMA ini anak baru, harusnya jangan ditreat seperti itu. Nah dulu kan ekspektasinya seperti itu tuh. Betul. Di universitas. Semester 1 itu, kamu tuh begini tuh harus tahu gitu. Karena Kita kan makin down nih, udah nggak suka fisika, dibegitukan, wah semester 1, semester 2 tuh masih nangis-nangis. Orang tua itu kadang pergi ke Lampung. Jadi berdua kan, aku 2 bersaudara ya, kakak. Nah ibu bapak ini pergi itu kadang ke Lampung, berdua. Gitu, jadi cuma ngasih support system sih. Gitu, jadi ya sebenarnya support yang pertama itu pasti dari keluarga ya. Mungkin kok ya itu sih sebenarnya support yang pertama itu dari keluarga. Mungkin kalau keluarga nggak sebegitunya gitu, kayaknya escape di tengah jalan sih kayak selesai. Biasanya kayak gitu. Itu. Terus yang kedua itu banyak-banyak gabung ke temen sih, kayak ya mungkin kayak memaksakan diri gitu ya. Tapi ya itu kan kita emang harus mencoba itu. Meskipun kadang kita nggak terima ya, kayak nggak cocok gitu karakternya sama ini. Ini. Tapi lama-lama udah kita terima dulu deh. Ya mungkin emang di sini seperti itu, teman-temannya seperti itu. Akhirnya ya udah kita masuk aja. Suka nggak suka, mau nggak mau bersosial itu tetap harus berjalan kan. Karena memang temen itu ya kan ada dia itu ngerti tapi nggak bisa menjelaskan. Ketika kita nanya itu dia ngejelasinnya ribet sebenarnya. Karena dia sebenarnya nggak bisa menjelaskan, tapi dia bisa menangkap. Betul. Terus ada satu temen lagi yang gak sabar, lu ngomong apa sih cepet deh. Kan ada yang kayak gitu. Iya, ada lagi yang memang karakternya ketika menjelaskan tuh mikir lama gitu kan. Kitanya juga pengen cepet-cepet tahu gitu. Benar. Ya memang kadang suka begitu. Iya. Ya, itulah namanya juga bersosialisasi dengan manusia. Ya, teman-teman juga kan macam-macam ya. Gitu. Iya. Yang begini. Terus beda suku juga. Kan di Lampung sukunya banyak, ada Jawa, Lampung. Kultur pasti kultur, kan. pasti kultur. Adaptasi kultur dan sebagainya. Yang pasti ya kita juga bisa ngebayangin ya kan. Bagaimana di SMA kita ini Mbak nih udah remedial terus fisikanya, sampai di sana dibilang harusnya kamu tuh udah paham gitu kan. Ya gimana enggak down kan? Iya, kan mahasiswa S1 tuh kadang dianggap ya kamu udah mahasiswa, bisa lah kamu belajar sendiri. Padahal nggak bisa begitu sebenarnya. Gitu. Tetap harus diajari. Di SMA-nya juga remedial terus. Remedial terus. Disuruh harus udah ngerti gitu. Luar biasa. Oke, S1 selesai berapa tahun? S1 selesai 4,5 tahun. Jadi extend 1 semester. Lama banget tuh 1,5 tahun. Masih eksperimen sih. Kalau emang bisa. Jadi sintesis. Ya, udah lah ya. Gue 3,5 tahun. Jadi sintesis ngerjain proyek agak panjang sih emang. Proyek dulu apa yang dikerjain kala itu? Recycle baterai lithium. Jadi kita punya baterai lithium bekas nih yang lithium udah ion, tidak lain. Lithium ion. Lithium polimer. Lithium ion, lithium metal fosfat. Jadi kita recycle tuh, nggak buat dari bahan baru tapi ada baterai yang bekas. Nah kita ambil elektrod yang di dalamnya. Nah kita recycle ulang untuk jadi material yang baru lah misalnya kayak gitu. Jadi apa waktu itu? Sumber energi serbuknya lagi, lithium. Kalau untuk dirakit sih enggak. Tapi kita tuh kayak jadi di lithium baterai itu kan dalamnya ada anoda, katoda sebagainya kan. Jadi kita ambilin tuh satu-satu. Ini misal ini katoda, anoda, ini material anoda atau katoda dipisah. Kita separate dulu. Nah baru kita ambil di mana nih material yang pengen kita reekstrak lah gitu. Kita ekstrak ulang. Nah di situ kita sintesis ulang seperti itu. Jadi campur pakai bahan kimia gitu. Nanti kita hasilnya itu jadi serbuk baru. Nah, serbuk baru ketika reekstrak ulang dapat serbuk baru, diuji secara fisikanya gimana gitu. Jadi ini kualitasnya masih sebagus yang awal kah atau gimana, apa ada yang perlu dimodifikasi seperti itu. Jadi kita main di development itu. Outputnya kemana tuh biasanya kalau udah sampai tahap situ? Apa dibikin sebuah karya produk baterai lagi atau gimana? Karena fisika kan fundamental ya, jadi sains gitu. Jadi nggak sampai buat prototype, tapi sampai mengamati ini si material ini tuh sifat materialnya gimana sih. Contoh, dia ukuran porinya gimana sih, granularnya berapa sih, berapa nanometer, berapa ininya seperti itu. Jadi kita analisis sana karena fisika kan, fisika. Terus
dia itu punya kimianya itu kandungannya apa sih? Selain litium ada apa lagi? Misal fosfat kah atau ada besinya kah? Nah, kita kan nggak tahu. Jadi kita analisis ke sana gitu. Jadi Ketika kita ekstrak ini, hasil yang kita ekstraksi itu apa sih komposisi barunya? Iya, Seperti jadi itu. fokus di analisis datanya aja. Fokus di ya. analisis data. Jadi nanti kalau untuk fabrikasi atau yang mungkin teknik ya, yang lebih ke situ gitu atau Oke. orang kimia mungkin. Menarik, men. Seperti itu. Sangat menarik sekali. Jadi makanya lulus yang pas 4 tahun. Tapi yang paling Wajar. paling disukain mata kuliah apa? Yang fisikanya. Ada fisika Jatma 4 sih sebenarnya, solid state fisik, dan itu sampai sekarang saya menekuni bidang itu. Apa? Maksudnya Kayak treatment gimana tuh? belajarnya seperti apa? Apa yang dipelajari? Apa yang dipelajari? Fisika Jatma 4 itu seperti meter itu apa ya? Ya seperti inilah Jatma 4 yang terkompres, jadi isinya atom gitu, struktur atom, berbahas struktur atom, terus material ya bisa liquid juga, bisa bauxite seperti batu gitu kita bisa analisis itu. Terus bahan-bahan kimia ya seperti litium, silikon gitu, cat-cat yang berbentuk apa ya, padat sebenarnya, mampat, yang mampat terkondens. Kayak Waktu gitu, zaman gitu. kuliah ngalamin fase ini nggak? Kalau di sini kan istilahnya magang ya. Kalau Ah iya. di sana Dulu pernah internship di LIPI internship Bandung. Di mana? LIPI Bandung. Ngapain? Job desk-nya? Riset juga. Oh, riset aja. Riset juga waktu itu tentang platinum. Apa yang dicari dari si platinum? Jadi Susah platinum itu platinum tuh mahal kan dulu. Mahal dan susah mahal. mencari. Iya. Jadi mungkin kalau skala universitas agak susah sih risetnya. Nah, platinum itu salah satu elektrod atau apa ya di baterai H2O2 tuh apa ya? Ya bahan di baterai gitu. Salah satu bahan di baterai entah elektrodnya atau apa gitu. Nah, jadi saya di situ memproduksi litium platinum combine dengan karbon ya, kalau nggak salah, lupa juga waktu itu, udah lama. Platinum combine dengan karbon atau apa ya pokoknya itu. Nah, terus dicari diamati sifat fisisnya. Oke. Di treatment pakai microwave gitu. Jadi ujungnya untuk H2O2 itu apa ya? Hydrogen Implementasinya kemana itu arahnya? hydrogen ke baterai, bukan baterai. Pembangkit. Bisa ke solar, bisa ke pembangkit juga. Energi bersih sih sebenarnya, energi bersih H2O2 yang apa ya kalau sekarang hydrogen. Itulah pokoknya. Ya pokoknya itulah. Udah lama. Biar ke refresh otaknya mending kita minum dulu. Siapa tahu kan abis Sama minum dari seseger itu. Karena gitu emang kan. istilah-istilah Biar refresh. Nggak mudah men. ini tuh susah. Udah lama banget ya. Apalagi biologi itu. Silakan cobain. Biar ketemu ide. Oh ternyata ini ya. Gitu Iya. kan. Apalagi biologi itu kita taunya yang apal fotosintesis. Jadi GGLSM biar segar. Kepala kita biar si kakaknya ingat lagi istilah-istilahnya. Biarkan sudah dia menikmati minuman dari seseger itu dulu. Sih. Lu minum apa? Gua minum biasa hibiscus. Ini dari bunga telang. Ada ekstra apa tuh? Yang panjang-panjang nih namanya? Sereh Sereh. men. Sereh. Ini enak nih. Pastinya Dan ini sehat karena gulanya dari gula singkong. Gula singkong. Yoi. Enak nih udah pusing hitung-hitung urusan fisika. Gula mana singkong data. ini berarti kan mengekstrak dari singkong ya, men. Nah, ini pelajarannya biologi maksudnya. Iya, bisa dibedah juga Kalau ke sebenarnya. fisika nanti ditambah karbon. Iya. Baterai singkong nanti. Nanti kita coba ya. Seru. Itu selama itu hidrogen apa gitu. lama itu proses magang kali itu. lama? Internship cuma sebulan. Oh sebentar banget sebulan. Sebulan apa 2 ya? Sekitar 2 bulan lah di ini. Jadi fokus buat nganalisis aja Nganalisis aja. di sana. Ada laporan kan kita kasih Oke, berarti kan setelah magang masuk ke fase skripsi. Skripsi kakak ngebahas tentang apa? Skripsi Itu yang tadi Oh yang tadi baterai lithium. Oh itu skripsinya. Itu Oh itu. Baterai lithium skripsinya itu. Dan akhirnya mencintailah dunia fisika itu. Jadi ya fisika itu kan dibagi 2 nih, ada fisika instrumentasi yang alat gitu. Nah, ini ada fisika material. Jadi fisika material tuh
lebih ke kimia fisik mungkin ya, Iya. agak kimia-kimianya gitu. Kakak Nah fokus sukanya ke kimia nih, jadi ya udah ambil fisika material. Karena masalah alat rakit-rakitnya nggak jago kan gitu. Akhirnya kita ya Fokusnya di masuk situ. ke situ gitu. Dan Oh, itu masih ya sampai sekarang fisika material. Nah, beres S1. Hmm. Nyari kerja, apa ada tawaran kerja dari orang lain karena ngelihat gelar kakak Oh. kalian. Kan dua hal yang berbeda. Bener. Ngalamin gak sih nyari kerja di Indonesia tuh susah banget? Enggak kok, ada 19.000 lapangan pekerjaan. Oh ada ya? Belum launching. Sekarang ya? belum launching. Ya. Belum Kan launching. dulu nggak ada begitu 19 juta. Kan beda era. Oh beda ya, beda era. Beda era kan. Beda era. Nah ngalamin gak masa itu? Iya kan? Dulu ya. Dulu tuh sempet galau sih kayak, aduh kerja atau lanjut ya gitu, lanjut kuliah. Kan biasanya kalau dari MIPA kan lanjut nih gitu, jadi ilmuwan gitu kan, saintis gitu. Yes, keren banget ya. Karena udah bingung tuh gimana. Terus orang tua tuh nanya, kamu mau lanjut kerja, mau kerja, cari kerja, atau kuliah lagi? Orang tua. Orang tua Nawarin. nawarin. Wah, mikirin lagi tuh rokoknya berapa selop. Iya. Iya. Nawarin lagi gitu kan. Karena mungkin kan di daerah Ciwandan tuh banyak perusahaan tuh. Mungkin kamu bisa apply di situ gitu orang tua. Paham, kan, gitu. paham. Ya terus balikin lagi dong gitu. Kalau mau lanjut kuliah nggak apa-apa nggak gitu. Mereka orang tua kan ekspektasinya selesai lulus harus punya uang nih orang. Harus kerja nih, punya uang gitu kan. Akhirnya gitu, saya tanya balik gitu, maksudnya ke orang tua kan. Kalau Berantem misalkan, nggak? Biasanya kalau orang tanya balik, kamu nih gimana? Oh enggak, beda ya? Gak beda. Seringnya kayak gitu. Agak demokratis. Nyokap dia enggak. Seru lah, bisa diajak bertukar pikiran. Bener. Jadi agak demokratis lah ya, demokratis lah orang tuanya. Terus kalau misalnya lanjut S2 nih gitu, gimana kalau misalnya nggak dapet beasiswa kan kita harus bayar sendiri kan gitu dari Iya. ini gitu. Terus gimana gitu. Kan orang tua pasti selesai S1 kan anaknya harus dituntut punya, bukan dituntut sih, harapannya kan punya uang nih, punya kerja, punya uang lepas dari orang tua gitu. Betul. Terus orang tua, oh yang nggak apa-apa gitu, kamu lanjut, kamu mau kuliah pun kita siap bayarin, siap biayain kok Oh, gitu. gitu. Akhirnya dari situ, akhirnya saya mau kuliah aja deh gitu. Akhirnya kuliah, enggak, singkat cerita 6 bulan apa 5 bulan. Nah ke Pare, kamu Inggris. Ya dulu lagi rame tuh. Kamu Inggris. Jadi kan syarat S2 itu salah satu bahasa Inggris tuh. Oke kita ganti bahasa, men. Of course. Of course. Anjir, gak tahu ini. Katanya butuh temen ngomong bahasa Inggris. Lanjut. Gitu. Takut gue sama yang bahasanya gak ngerti. Oh iya benar juga. Nanti ada segmen khusus, tenang aja. Iya. Kacau sih. Ya lulus S1, akhirnya ngomong nih sama orang tua gimana kalau mau ke kampung Inggris dulu, karena biar intensif kan gitu bisa. Ya biar kepake juga. Ya, biar ningkatin bahasa Inggris lah gitu. I think it's good, man. Bener kan, itu pemikiran yang baik kan. Bener. Ya, so, at the time gitu kan. Yes. Ya orang tua, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kenapa? Ya Jadi maksud di gue. support gitu. Gak usah lah, dia. Aduh, sudah terus. Terus di support untuk ya udah apa kalau ke Pare gitu kan. Nah waktu itu tuh Berapa belum bulan? pernah 3 naik bulan? 6 bulan? 4,5 bulan. 4,5 bulan. Pas tengah bulan, lumayan lah. Waktu itu belum pernah naik pesawat juga tuh. Jadi ya udah naik aja kita kan. Ini nggak apa, tremor kan naik pesawat. Iya sih sebenarnya kayak panik. Aduh gimana gitu. Yang pertama kali lah itu naik pesawat. Ya. Kita naik pesawat ke Surabaya waktu itu. Surabaya. Nah naik pesawat. Nah pas kan itu pertama kali tuh naik pesawat. Pas di atas tuh kayak wah gila hebat banget ya orang bisa nyiptain pesawat. Oh. Dari situ sebenarnya tuh Oh motivasinya. titik. Kayak aduh gue harus lebih fight deh di film Iya, ini. itu maksudku itu. Gitu. Oh, oke. Nah waktu di pesawat itu sebenarnya, kok bisa ya orang tuh manusia tuh sepintar itu gitu buat Ya. sepowerful itu kemampuannya gitu. Kok bisa buat pesawat yang nganterin orang dari satu tempat lain Dengan jauh cepat. gitu dengan cepat. Padahal kan berat juga kan pesawat itu, pokoknya besar lah gitu. Kamu pernah ngangkat? Enggak sih. Ya kan juga berat nih. Pakai nanya lu.
besar terus bisa ya lewatin awan lah gitu. Di atas awan. Nah dari situ tuh kayak ada juga dalam hati kayak ya Allah semoga saya masih punya kesempatan untuk naik pesawat lagi tapi nggak pakai duit sendiri. Oh, Gitu. Karena waktu itu mikirnya, wah dulu 800.000 tuh kayak mahal naik pesawat. banget lah. 800.000 dulu, tapi masih pengen gitu naik pesawat nih. Gimana caranya biar jangan duit sendiri lah gitu. Itu ada tuh doa-doa tuh di atas pesawat tuh. Semoga saya punya kesempatan, naik pesawat tapi tanpa nggak pakai duit sendiri gitu. Iya, dibayar. Dibayar. Dan tuh itu ya di atas pesawat lah ya. Akhirnya kita sampai Pare. Ya nggak ada teman juga, nggak ada teman kenalan, nggak ada adaptasi sendiri gitu di sana. Temen juga kayaknya nggak ada waktu itu di sana. Pokoknya ya cari-cari sendiri aja dari internet gitu. Tapi Sampai datang ke akhirnya di sana ngumpulin temen kan, Datang bikin sana geng ngumpulin kan. temen, bener. Gak mungkin ya sendiri lah, tentang dulu kan. Ya ada komunitasnya lah gitu, Iya. ada satu lembaga gitu. Hmm. Di situ 4 bulan setengah, terus tes TOEFL gitu. Akhirnya daftar UGM gitu. Daftar UGM. Awalnya sih pengennya di UI. Cuma kata Kenapa? pembimbing. Geser ke UGM. Kenapa geser ke UGM gitu ya kan? Iya. Kalau di UI kan oke lah bisa pulang nih agak deket nih gitu kan. Oh, aku tahu karena kamu pengen naik pesawat, pilihnya yang di Jogja. Jogja. Itu salah satu opsi dan doa mungkin di dalam hati, bisa jadi sih. Taunya ke pesawatnya, taunya ke Jogja naik bus. Naik pesawat. Lebih lama. Oke. Nah, singkat cerita pembimbing yang di S1 itu ternyata lulusan UGM kan. Oh, lulusan jadi UGM. ini kayaknya kamu di UGM aja deh gitu. Oh, rekomendasi. Rekomendasi. Sana lebih ini deh kayaknya lebih ramah lah gitu, lebih friendly lah gitu untuk kamu di sana gitu, kayak gitu. Oh gitu ya Pak gitu. Oh yaudah deh saya coba aja deh daftar UGM gitu. Waktu itu masih oh yaudah. Tapi kamu riset dulu gak sih di UGM itu, maksudnya cek-cek website? Iya, dan sebagainya, cek-cek literasi. website. Terus kan apa yang mereka butuhin kan beda dengan UI. Iya, betul. Jadi kalau di UI kan SIMAK, kalau di UGM kan apa namanya? Misal TOEFL, terus tes potensi akademik, gitu-gitu kan harus ada sertifikatnya kan kalau di UGM. Jadi kita bandingin aja tuh gitu di UI kayak gini masuknya di UGM seperti ini gitu. Jadi udah Dari situ punya- kan kebayang tuh gitu. Oh jadi possible. Oh ini possible nih karena kalau TOEFL-nya udah punya sertifikat gitu. Jadi oh oke di sini possible. Di UI waktu itu kalau nggak salah nggak mesti sertifikat tapi harus lulus SIMAK. Tes tulis gitu. Tapi kan persyaratan udah ada nih, tes TPA, udah ada TOEFL gitu. Iya. Oke deh, kita ngikut guru aja gitu kan. Di Iya, sini. guru yang mengarahkan. Guru yang mengarahkan gitu. Ada akhirnya ke daftar UGM. Akhirnya keterima. Terima UGM. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Sama Apa pun. Garasi Iya. Tapi Iya, nggak biasa sia-sia orang lah, tua. anaknya kan sukses sekarang Tapi ini. kalau udah tadi S1 sudah bergulat dengan ketidaknyamanan, berarti S2 udah nyaman banget kan. Nah, S2 udah mulai. Ini nih Mulai hal yang- passion. Dua hal yang berbeda kan. Pasti akan masuk ke ranah passion kan. Jadi setelah struggle, lama-lama jadi suka ya. Gitu. How do you feel? S2. Jadi S2 tuh sebenarnya kalau orang bilang makin susah gitu kan. Mindsetnya seperti itu biasa Makin rata-rata. susah. Ah. Nah, malah kalau saya sendiri lebih enjoy ini di S2. Karena kita udah tahu kayak ke arah mana nih kita bakal Mau berkecimpung kan gitu. Iya. Kita S1 kan masih di awal nih, ada banyak pilihan nih, fisika tuh bisa fisika ini, bisa ini. Udah mulai kerucut nih, Iya, S2 gitu. Nah S2 ya udah cuma belajar itu aja kan gitu, fisika material. S2 berapa tahun? 2 tahun? 2 tahun. Pas 2 tahun. Jadi udah semakin enjoy. Terus mungkin karena pindah ke UGM ya, pasti kan environment-nya juga berbeda kan. Oh iya. Jadi secara teman diskusi, cara riset mungkin lebih sedikit maju ya gitu. Fasilitas juga gitu. Ya lebih enjoy sih sebenarnya. Lebih kayak wah ini kayaknya passion deh di sini gitu. Karena tadi itu berangkat dengan pengetahuan. Pengetahuan benar. Kalau Jadi pas nggak di kosong SMA itu kan udah remedial terus. remedial terus. Oh itu Sampai adaptasi. sana berangkat dengan ketidaktahuan. Benar, adaptasinya panjang. Pasti. Tuh. Terus fisika material kan udah mulai banyak kimianya nih, ada fisikanya juga. Jadi oke lah combine gitu. Jadi udah Tadi karena kimia suka kan. kimia suka. Jadi ya udah akhirnya S2 enjoy 2 tahun. Nah, Tesisnya apa tesisnya?
tesisnya tentang JMR sensor, Giant Magnetoresistant Sensor, biosensor. Jadi untuk mengukur ya bisa ke penyakit sih sebenarnya, bisa ke penyakit, bisa ke biologi sebenarnya, biologi kayak virus, biomolekul gitu-gitu. Tapi kita nge-develop sensornya. Cocok nih men, bisa jadi salah satu partner buat bisnis kita yang selanjutnya. Nanti di belakang layar itu mah ya. Kita tidak mendevelop prototipe-nya, men. Analisis. Iya, kan masih Analisis, masuk. Kita cari lagi yang mendevelop. Bener. Tapi masih bisa Anak masuk teknik jadi sih. mitra nih buat ya siapa tahu kita mau Tapi bikin. tenang aja, gua kan orang teknik. Iya. Elektro. Oh, teknik elektro. Iya. Jadi tenang aja. Merakit, Bener-bener, merakit bisa gua lakukan. Udah lu butuh relasi kan, tenang ada orang PR men di sini. Ini harus Inggris aja nggak lanjut. Nah, tadi ngomong lagi Apalagi bahasa berbicara tesis. Sebelum masuk ke tesis selama 2 tahun, ada nggak sih ajakan project-project dari profesor yang di UGM itu untuk riset analisis apa gitu, jadi suatu achievement untuk diri sendiri? Oh, kalau di UGM ya khususnya fisika, jadi kan ada profesor nih, jadi kita masuk dulu nih profesor ke grup riset tertentu ya. Oke. Jadi saya masuk di Profesor Edi Suharyadi namanya. Di situ proyeknya tentang magnetik material gitu, magnetic sensor gitu, pokoknya masalah magnetik gitu. Nah di situ kita udah diplot nih temanya, tema risetnya udah diplot. Jadi misalnya anak ini tema risetnya apa gitu ya, anaknya tema risetnya apa. Nah kebetulan pas saya di sensor, Giant Magnetoresistant Sensor. Nah di situ ada sintesis nanomaterial gitu. Nah saat itu ya udah kita fokus di 2 tahun itu untuk project itu. 2 tahun? Berarti selama diri 2 tahun kuliah dong? apa 3 semester ya, pokoknya selama itu sih. Kan semester pertama biasanya full nih kita kuliah. Iya. Sambil adaptasi ke project yang dikasih ke kita kan gitu iya. untuk tesis. Jadi langsung dikasih. Jadi langsung dikasih, karena S2 kan langsung Iya. gitu kan gitu. Poinnya kayak gitu. Jadi kuliah sambil riset tuh di semester pertama. Tapi riset masih adaptasi lah gitu, masih adaptasi. Dan di semester 2 baru nih mulai fokus nih riset, udah tahu apa aja sih yang mau dikembangin, apa aja sih yang hal terbaru yang harus kita cari gitu-gitu. Nah, semester 2, semester 3 fokus nih, udah tahu nih biasanya hasilnya nih ke arah mana gitu. Semester 4 nulis paper. Nah, apa sih achievementnya gitu ya, kita nulis paper jurnal internasional, paper internasional 1 waktu itu. Nah, ini juga jadi modal nih kenapa bisa ke Jepang. Nah, kita akan masuk ke ranah Jepang, cuman masih menarik di ranah S2 gitu ya. Itu kan itu udah jadi satu goal achievement gitu kan. Ada nggak sih project dari luar kampus untuk riset atau misalkan untuk analis, jadi project tunggal gitu kan? Project tunggal, proyek gini. mungkin ya? Iya, kayak gini oke. lah misalkan. Kayak kalau gue misalkan kuliah di bidang fotografi gitu, ada dari luar tuh proyek-proyek, yuk motoin ini wedding gitu. Kalau anak fisika tuh biasanya orang tuh nawarinnya apa sih? Yuk bikin nuklir gitu. Gak gitu ya. Ya siapa tahu kan. Bener dong. Iya, atau dari perusahaan misalkan ada proyek apa gitu kan. Biasanya kan kita kalau orang-orang fotografer atau orang videografer, editor itu kan biasanya ada. Nih bikin company profile kita bikin. Kalau orang fisika sendiri project nih, ya. Iya. Proyek-proyek apa sih gitu? Sebenarnya kalau ya fisika kan banyak ya juga ya. Ada yang fisika geoscience. Nah itu biasanya banyak tuh proyeknya. Karena mereka kan harus pemetaan keluar daerah biasanya kan. Ini banyak proyeknya. Nah kalau kita kan material science nih biasanya analisis di laboratorium gitu. Jadi material-material yang happening lah gitu. Tapi bukan yang nerima orderan dari perusahaan mana gitu. Enggak. Mungkin itu cenderung ke teknik mungkin yang begitu. Jadi kita nganalisis. Jadi kita dari paper nih orang-orang yang happening apa sih yang lagi terbaru nih orang-orang bicarain nih gitu. Maksudnya kita baca-baca tuh dari paper kan gitu. Kita berbicara global yang lagi rame perang lah. Ini kan lagi rame ya kan. Ini kan masih berkaitan juga untuk analisis data kan. Ya kan. Oh itu jauh lah kan. Sekarang tuh yang lagi happening itu adalah diamond. Ya, kita bicara permata buatan. Ya itu masuk juga. Sekarang kan permata itu adalah mineral yang sangat langka kan, karena dia paling kuat. Dia paling kuat. Nah, di Cina itu udah ada alat baru. Dia membuat permata dengan cara mesin. Dia ditekan dengan sangat kuat,
Jadi menyerupai tekanan bumi gitu tuh, yang nantinya dia menghasilkan permata itu sendiri. Ya. Iya. Pernah lihat nggak? Pernah Beritanya. mendengar tidak? Pernah Iya, mendengar sih yang karena masa di yang ini juga karbon kan. ya diamond, tapi emang diamond itu primadona banget sih sekarang. Nah. Gitu. Banyak orang yang meneliti itu. Jadi di Cina aja udah bisa membuat itu. Di Indonesia membuat apa? Nah itu. Aduh, jadi pengen ngemil nih. Sayang nih, ada cemilan nih. Ini ada cemilan nih, Kak. Kakak kayaknya harus cobain. Lama di Jepang kan? Cemilan Gipang singkong. Gipang. Dari- Gipang singkong. Iya. Baru tahu. Baru tahu. Nah, ini nggak ada campuran karbonnya loh. Gak ada, Kak. Gipang Ini- singkong. Iya. Baru tahu. Baru tahu kan? Baru tahu. Ini Gipang singkong dari Oh. Temeng. Dapur Wepo enggak? Tinggal Dapur? dipatahin. Oh, Stek. oke. Dari Tita ngomongin campuran. Nah, jadi biasa kalau makan gipang yang hasil gulanya itu kan dia pakai ketan. Iya, pakai ketan. Yang bener. putih itu. Kadang kita juga males makannya itu. Kita makan atasnya doang. Juga makan atasnya dong, bener-bener. Ngaku ya. Pasti Iya, begitu. iya. Kalau ini enak. Oh, gitu. Coba. Dicoba. Ini ada rasa asamnya, rasa gurihnya, yang pasti kacangnya itu di ini. Tapi ini gulanya bukan gula singkong ya. Ini singkongnya yang ini dia langsung. Karena gipangnya gipang singkong. Enak, nggak keras. Enggak keras Iya, kan? agak keras. Ini dibuat di Pasir Angin. Karena kalau gipang Jangan. yang ketan itu keras ya. Keras, bener. Udah mah keras. Kayak batu. Yang pastinya ini crispy. Kalau ini crispy. Enggak, ya kan? Jadi ketika gigit sekali, kadang suka lagi. Ada gigitan yang kedua, gigitan yang ketiga. Nah kalau ini Rasanya semuanya tiap hari. makan nih. Nggak cuma atasnya. Ini solutif juga ya. Kalau kita makan gipang itu makan atasnya doang. Oh gitu? Iya men. Nah, lu nggak mengalami masa-masa makan gipang atasnya doang. Udah yang pastinya mah gue percayain Gipang sama Dapur Wepong. Urusan pergipangan the best pokoknya lah. Ambilan. Kan tadi kita udah diskusi ya. Ku dapat kabarnya kita podcast sama orang Jepang. Kan kaget ya di awal-awal belum ada kayak gitu kan. Dari Jepang gokil banget nih anak-anak ini narasumbernya. Cuman datang ke sana ternyata dia bisa berangkat karena beasiswa. Nah, kita akan masuk ke ranah beasiswa setelah S2 tadi kita beberapa sudah kaji tipis-tipis sedikit. Ku ingin membahas seputar beasiswa S3 ke Jepang. Awal mulanya gimana tuh Kak bisa mau ke Jepang? Pilihannya Jepang, kenapa nggak ke Eropa? Mau Jepang. Apakah Uruguay. susah? Nah, Uruguay salah satunya. Iya. Ini kayaknya apa? Somalia. Biasanya banyak opsinya. Iya. Kenapa pilihannya Jepang? Kenapa akhirnya Jepang? Jepang. Soalnya dia mau ke Uruguay. Iya. Bahasanya belum aja ke Uruguay. Kalau ini. Jadi sebenarnya nggak nyangka juga sih bisa nyampe Jepang aslinya. Awalnya tuh pengen lulus kuliah, ya udah istirahat dulu deh gitu. Mau belajar IELTS nih, pengen kuliah di Eropa atau di Jepang tapi kampus yang sangat oke lah, maksudnya yang peringkat pertama atau kedua gitu. Jadi pengen belajar IELTS dulu gitu rencananya gitu. Nah tapi di semester 3 ada program nih dari UGM. Bukan program, gimana ya? Jadi UGM punya kerjasama sama salah satu mitra. universitas di Jepang, mitra, jadi nice gitu. Setiap tahun mereka punya ada program gitu. Di semester Program- 3 itu. Di semester 3. Oke. Programnya tuh namanya pre-screening. Oh, oke. Pre-screening doktoral degree ya untuk doktoral gitu. Nah waktu itu sebenarnya nggak mau daftar tuh, kayaknya nggak deh, teman-teman aja gitu. Kenapa? Belum mau sekolah nih, kayaknya mau istirahat dulu deh gitu, mau belajar IELTS nih. Targetnya agak ke kampus yang oke lah di Eropa atau di mana gitu. Karena pengen rehat juga deh sebentar gitu, pengen jalan-jalan atau gimana gitu. Nah supervisor tuh bilang, profesor nih Oke. gitu. Dari teman-teman yang seangkatan tuh daftar, cuma saya nggak daftar nih.
gitu. Terus kata profesor di chat gitu ya, kenapa kamu nggak daftar ini gitu. Kita nggak punya jawaban dong ya, kenapa gitu kan. Iya juga gitu. Kan tadi udah jawab, pengen jalan-jalan dulu. Jalan-jalan, tapi kan kita masa ngomongnya gitu, mau jalan-jalan dulu bro, habis lulus gitu kan. Iya. Agak gimana tuh kan gitu. Akhirnya, oh iya pak, saya masih begini-begini pertimbangan gini-gini. Kamu daftarin aja, siapa tahu rezekimu di situ. Gue bilang gitu kan. Tuh jawabannya singkat, padat, dan jelas. Betul, karena waktu itu juga udah pernah conference internasional kan, maksudnya conference bukan publikasi. Jadi UGM tuh ada satu conference gitu taraf internasional. Jadi kita udah pernah berpartisipasi tuh di situ gitu. Jadi punya modal lah gitu. Iya. Terus paper juga udah ada gitu, publikasi udah ada. Jadi kenapa nggak daftar gitu? Sayang banget ya daftar. Nah waktu itu nanya, tapi ini internship kan ya Pak, buat pre-screening, buat penyaringan aja. Jadi oh iya gitu pre-screening. Akhirnya oh ya udah deh, gitu kan belum tentu lulus juga nih. Gitu daftar belum tentu lulus juga gitu. Akhirnya udah daftarin nih. Besok kirim CV yang saya, kata profesornya kan, nanti saya cek gitu. Akhirnya kirim CV ke beliau, terus disubmit ke UGM, seleksi di UGM. Ya. Gitu, seleksi di UGM, nah lolos nih di tingkat UGM. Lolos, gitu kan. Wah, oke nih lanjut nih, gitu kan. Lanjut. Lanjut, akhirnya lanjut ke waktu itu ini jadi pengenalan laboratorium dari kampus di Jepang gitu. Jadi kita online karena waktu itu COVID. 2022. Masuk itu masuk itu 2020 masuk S2 2020 2022 masuk Jepang gitu. Itu semester 3 tuh udah penyaringan tuh. Jadi mereka nggak minta ijazah sebenarnya. Jadi penting track record kuliahnya kan gitu. Kalau di Jepang kan nggak minta ijazah, udah dikeluarin gitu. Nggak. Jadi selama kita emang outstanding atau punya capaian gitu, mereka menerima itu. Pengalaman. Kalau di Indonesia kan harus punya pegang gitu ya, pegang ijazah baru kita bisa ngelamar kan gitu, atau masuk universitas. Kalau di sana enggak gitu di Jepang. Oh enggak ya? Orang dalam. Tepat sasaran. Berapa juta tuh lapangan kerja? Fakta ya. Banyak. Terus apa tuh? Oh, jadi lolos administrasi di UGM. Akhirnya ada lab tour, milihan lab dan approach supervisor yang di Jepang. Nah waktu itu harusnya sebenarnya program ini ke Jepang, tapi karena COVID kita nggak bisa, cuma bisa online gitu, nggak internship, cuma online. Yaudah dari situ kita nge-approach nih profesor, kayaknya cocok di lab ini deh gitu, di email. Profesornya email, lalu dapat feedback ternyata dari mereka kan, dari profesornya. Terus masuk nih ke tahap universitas kan, karena dokumen kita udah dikirim ke sana. Iya. Di universitas ada interview tuh, jadi interview nih lab mana yang kita approach, terus sama supervisornya siapa, profesornya, kita interview. Nah ini sebenarnya program ini tuh jadi se-Asia, waktu saya itu Asia Tenggara, jadi bukan cuma dari Indonesia, tapi juga ada dari Malaysia, dari Thailand gitu. Sekitar berapa orang ya waktu itu? Mungkin yang udah masuk ke kampus sekitar 15 atau 20 orang gitu. Itu di program itu. Jadi kita di interview, jadi masing-masing orang di interview nih sesuai labnya masing-masing. Nah, setelah itu di grade, di peringkat. Kalau nggak salah ya waktu saat itu, angkatan saat itu 5 orang yang lolos. Di UGM? Di kampus itu. Di kampus itu? Seleksi di tingkat kampus itu di Jepang. Oke. Nah 3-nya dari Indonesia. Dirimu? 2 lagi temanku yang dari fisika, 1 lagi dari teknik kimia. UGM. Nah yang 2 ini dari Thailand atau Filipina gitu, dari Asia Tenggara sih. Yang 2 ini. Karena kita cuma bisa ngecek. Jadi kenapa kita bisa tahu jumlah gitu? Karena mereka cuma ngomongin nomor. Jadi misal ini pengumuman siapa aja yang lolos di program ini. Jadi ada nomor-nomor aja. Ada 5 nomor. Ini nomor, misal ini nomor saya nih. Oh, ini ternyata nomor temen nih. Nomor seleksinya temen.
oh ini ya kita dari Indonesia kan 3, ada 2 dari yang lain gitu. Jadi kita udah 5 orang. Akhirnya ya lolos lah, singkat cerita nih. Senang banget, Lolos trauma, nih. pusing. Wah bingung nih. Wah langsung lanjut lagi dong gitu kan. Kita harus istirahat kita gimana ya gitu. Aduh. Mana ini? Nah, tapi keuntungannya sebelum wisuda kita udah tahu bahwa kemana gitu. Pasti bakal lanjut. Iya, keuntungannya itu. Keuntungannya itu. Jadi sebelum wisuda ya udah pasti ini orang bakal ke Jepang. Ya udah tahu. Lulus udah tahu. Laporan lah ke orang tua. Laporan ke orang tua. Respon orang tua gimana? Orang tua seneng gitu ya. Papa udah gak pusing ya? Super deh gitu kan. Awalnya tuh orang, aduh gimana ya, ini seneng gak ya orang tua ditinggal gitu kan. Karena kan perempuan satu, jadi punya dua bersaudara nih, yang satu kakak cowok. Nah terus cewek kan gitu. Kan biasanya kan orang Cilegon kan, waduh aja kayak katanya gitu kan. Gimana nih? Oh iya. Anak perempuan terakhir. Iya. Gitu, ternyata orang tua seneng. Waduh, oke, seneng deh, oke dia lanjut gitu. Nggak expect juga. Ini udah akhirnya masuk. Nah, beres administrasi di kampus gitu. Udah lolos kan, secara kampus lolos. Dari kampus submit ke beasiswa gitu. Merekomendasikan ke beasiswa. Gitu. Jadi beasiswa pemerintah Jepang. Beasiswa pemerintah Jepang. Namanya Membuka Gakusho. Jadi dia tuh punya kementerian Sains Sport. Itu kayak kementerian Risteknya Indonesia sih. Oke, itu proses pengajuannya itu dari pemerintah Jepangnya karena memang udah ada kerjasama mitra sama UGM atau misalkan dari pihak UGM-nya untuk mencari kerjasama lagi apa gimana? Kerjasama. Jadi UGM kan kerjasama sama kampus nih. Iya. Nah kampus ini punya kuota beasiswa. Oke. Gitu. Jadi kampus ini punya kandidat. Kandidat ini kemudian diajukan ke beasiswa. Jadi tolong anak ini dapat beasiswa nih ya, gitu dari kuota saya. Oh gitu. Gitu. Jadi akhirnya ya udah mereka mengajukan, kata yang punya beasiswa, oh oke, saya bisa ngedanain dia nih. Gitu. Akhirnya lolos beasiswanya. Ya udah kuliah. Sampai lulus. Sampai lulus. Semua ditanggung. Semua ditanggung. Hidup segala macam. Iya. Kita dikasih per bulan sih. Dikasih per bulan 145.000 yen. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 15 juta. Sebulan? Sebulan. Cukup itu. Kurang. Cukup. Kan tadi awal tujuannya aku main jalan-jalan dulu. Iya. Kalau traveling kan kurang ya. Nah, kalau dari pemerintah Jepang ngasihnya segitu, pemerintah Indonesia kan ngasihnya lebih gede enggak? Iya. Darkness banget. Itu setiap bulan 15 juta kurang lebih. Dari pemerintah Jepang. Dari pemerintah Indonesia? Enggak ada lah. Oh, enggak ada ya. Oh, maksudnya dari pemerintah Indonesia dengan beasiswa yang sama? Iya. Apa gimana? Enggak. Gimana? Oh, ngasih ke kita? Iya, ngasih. Oh, enggak ada. Enggak ada ya? Wow. Oh, enggak ada. Enggak pakai duit rakyat berarti ya? Oh, enggak pakai duit rakyat. Pakai Jepang. Pakai duit rakyat Jepang. Iya benar, rakyat Jepang. Nggak punya utang, pokoknya utang ke orang Indonesia ya. Jadi nggak usah nuntut pulang ya. Apa nggak usah nuntut pulang? Nggak ada tuntutan. Oh gitu. Nggak ada tuntutan pulang berarti. Aman sih. LSM ini mah aman. Nah, di Jepang, berangkatlah ke Jepang. Orang tua senang gitu kan. Pasti minta restu, pasti berangkat nangis-nangis ada lah ya drama. Hari pertama di Jepang. Nah, gimana rasanya? bingung nya di mana? Hari pertama ke Jepang. Sebenarnya kalau waktu kuliah di Indo nih ya, setiap pindah tempat itu kayak, aduh betah nggak ya di sini gitu kayak, aduh kok lingkungannya kayak, Oh, aduh, gitu. Kalau di Indonesia ya, pas pindah ke Jepang, apa bersih ya, keren ya gitu. Oh bersih. Jadi, ya, Emang di sebenarnya Indonesia enak nggak sih. bersih? Bersih. Yang kotor ada sih, yang lain. Ya kan tinggal bersih. Oh iya bersih. Kerja bakti. Oh, kerja bakti. Iya Benar. gitu. Tuh. Airnya Ya nyaman. bersih, Jepang bersih. Hari pertama ngeliat bersih banget, nyaman gitu. Bersih, terus kan cuaca juga lagi bagus tuh saat itu kalau nggak salah. Mau masuk musim dingin. Oh. Jadi transisi ada pohon, ada daun momiji, tahu momiji? Enggak tahu. Apa kita mau di lu Indonesia tahu ya. Indonesia apa ya? Elang mulu ya.
Yang ini, yang jari 5 daunnya, iya. yang warna merah. Maple. Maple. Daun maple. Nah, bagus tuh seasonnya tuh lagi bagus. Oh, Kuning gini gitu ya. Jepang. Ranggut atau ranggut? Gitu. Acau, Jadi ya. udah sana oke lah. Kapok Masalah nih. lingkungan oke. Terus di sana ketemu sekamar sama temenmu yang dari Indo itu, yang dari Enggak UGM itu itu. kamarnya satu-satu. Kamarnya satu-satu. Jadi ada dormitory. Jadi mahasiswa baru itu masuk ke dormitory kan. Kalau mahasiswa dikasih dormitory gitu. Dormitory yang murah sih. Sebulan 1 juta. Yang nanggung. 1 juta rupiah. Yang nanggung. Ya duit sendiri. Oh, Duit beasiswa itu. iya maksudnya yang nanggung pemerintah. Oh iya, pemerintah Jepang maksudnya. Iya kan? Bukan Indo ya, maksudnya Bukan. pemerintah Jepang. Oh iya. Iya. Nah, terus kan oke lah udah masuk kuliah. Pasti kan berbeda sekali ya kultur budaya di Indo dan di Jepang gitu kan. Gimana awal-awal masuk dalam skema pembelajaran di sana? Kaget kah? Oh, kok treatmentnya seperti ini di sana? Iya. Sebenarnya ya. Pertama adaptasi tuh orang Jepang pekerja keras ya. Terus disiplin, waktunya sangat disiplin. Kayak kuliah aja misal 9-10 itu pasti kita mulai 9-10. Tuh, gitu. dengerin, disiplin. Disiplin. Syuting jam 9, datang jam Makanya. 12. Karena menurut mereka kan ya harus menghargai waktu kan gitu. Tuh. Mereka waktunya strict biasanya. Udah terbagi-bagi gitu. Iya. Masalah waktu sih. Terus kuliah juga mereka lebih detail sih menjelaskannya. Jadi rinci gitu. Terus nggak lebih spesifik kan. Misalnya di Jepang udah mulai lebih spesifik. Jadi misal fisika nih banyak cabangnya kan. Nah mereka udah yang paling spesifik lah ngajarinnya seperti itu. Satu dosen tuh. Kalau di Indonesia mungkin masih luas lah fieldnya. Tapi kalau di Jepang udah Guru fisika ngajarnya biologi kan. Ada yang kan Tapi gajinya 1. gaji. Job desk-nya banyak ya. Nah, iya. Tapi gue tadi ngajarnya 2 dibayarnya 1. Apalagi ditunggak 3 bulan ya. Aduh. Nah. Suara rakyat. Ya kita ngobrol suara rakyat nggak Rakyat. masalah. Seru-seru. Jadi lebih detail ya. Di sana berarti. terus adaptasi juga sih ini Nah, gimana alat-alat. Oh ada tesir alat. Maksudnya kalau di Indonesia kan alat riset seberapa advance sih paling nggak terlalu ini ya. Enggak Kalau Jepang terlalu kan wah gitu ya. kita di Indonesia cuma mungkin punya 3 alat kali ya, alat karakterisasi, alat untuk ngecek sifat fisik gitu. Di Jepang kan kadang universitas satu. Gitu, kadang satu universitas punya 2. Satu lab bahkan punya alat itu, nah gitu. Jadi lebih lengkap lah di sana. Alatnya lengkap dan lebih advance sih. Kita bisa pakai. Kalau di sini kan kadang kita kasih ke operator kan, ya, kita ukur ini ya gitu, dan dia yang tahu gitu. Kalau di sana enggak, kita bisa bebas pakai, di train dulu. Jadi ini gitu kan, apa langsung mencoba gitu. Bener-bener. Di Di sana juga. Indonesia makan pengadaan barangnya juga barangnya 4 gitu. Harga 8 triliun. Ya berarti bukan hanya fokus di teori aja, tapi penerapan teknologi pun langsung Iya, diajar iya. di sana. Jadi satu Sangat kesatuan. canggih sih, jauh sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, justru ya harus belajar dari pengalaman. Benar. Nah terus kan di sana itu S3 itu ada konsentrasinya lagi nggak, di mapping lagi nggak, apa udah fokus spesifik berarti ya di sana. Jadi kan sebenarnya kalau jurusannya itu material science nih, Iya, material science. Nah, material science tuh nanti dibagi dari beberapa lab gitu. Nah, satu lab tuh biasanya ada kepalanya profesor. Iya. Profesor, associate profesor, asisten profesor gitu-gitu. Nah, per lab ini punya tema sendiri nih. Misal ada yang ke fisika, sensor. Maksudku itu. Sensor, surface science, fotonik ya, kayak laser gitu gitu. Nah, ini ke ranah fisika. Terus ada lagi yang ke kimia, sintesis nanopartikel, polimer, itu kimia gitu. Nah, ada juga yang data science. Data science. Jadi untuk memprediksi. Misal kalau dia masuknya ke data science dan fisika, dia memprediksi misal atom ini berapa nih jarak antar atomnya, atau dia punya energi berapa gitu. Nah, mereka yang memprediksi, ada data science. Jadi kalau yang nggak suka eksperimen, mereka bisa ambil data science, modelan gitu. Kakak fokus apa satu? Fisika kuantum Eksperimen. kan. Fisika kuantum. Dia belajar fisika kuantum. Belajar Eksperimen dari YouTube. Iya, soalnya memang itu bahasan dia kalau tengah malam di studio ngebahas tentang itu, karena itu tadi apa yang waktu kita bahas itu masalah satu
chip itu tuh yang baterai atau apa sih? Iya, fisika kuantum. Karena kan sekarang udah mulai ada komputer kuantum. Iya. Komputer kuantum benar-benar. Diskusi itu tuh muncul di tengah malam di atas jam 1 sampai jam 4 subuh makanya ngobrol-ngobrol hari ini dia seneng karena ketemu partner yang bisa ya balance. Iya. Nah, di situ biasanya ada tuh satu lab yang fokus ke quantum materials gitu. Quantum computing gitu, ada Kuantum materials. computing, fisika kuantum itu udah goib yang dibahas, men. Sama partikel yang dibahas. Bahkan sampai ke dalam-dalamnya. Ke core elektron. Elektron itu ada lagi. Gitu. Jadi sebenarnya manusia itu adalah gabungan antara molekul itu. Gila nggak? Top the best editor gue. Bahkan sekarang bahkan gue lihat ketika bola besi sama bulu itu dijatuhkan, mana dulu yang jatuh Duluan. ya kan, bola besi. Tapi sekarang kalau dijatuhkan di ruang hampa udara, mana dulu yang jatuh. Nonton rumahnya. Oh bukan, saya bukan ke situ. Jangan, saya rujukannya internasional. Jadi literasinya ngeri anjing. Iya kan, karena ada udara gitu kan. Bola besi akan jatuh karena lebih berat. Itu dia terhalang oleh udara. Coba kosongkan Ruang hampa. di ruang hampa udara. Fair dong. Wis, Benar. seru menarik. Vakum. Kak, sekarang lagi sibuk apa nih di Jepang? Kalau sekarang mulai udah selesai nih, Oh, udah gitu. beres. Udah sidang juga. Jadi nunggu wisuda sebenarnya. Oh, nunggu wisuda. Wisuda mungkin kemungkinan Juni kali ya. Kemungkinan Jadi sebenarnya Juni. harusnya sih Maret ini, tapi ada satu publikasi yang belum publish lah. Ada satu artikel yang belum publish, jadi oke kita postpone mungkin ke Juni gitu. Kenapa belum publish? Ada masalah kah? Jadi kalau kita menulis sesuatu kan harus disubmit nih ke publisher. Oh iya. Nah, ada editor Betul. dan reviewer. Nah, reviewernya ini belum selesai. Editor video. Jadi reviewernya belum selesai prosesnya. Akhirnya di kitanya kan susah kan gitu untuk proses. Karena harus nunggu feedback dari mereka. Jadi itu belum selesai itu, kita harus nunggu dulu. Terus balik lagi ke kita revisi, balik lagi ke mereka gitu. Nunggu lagi sampai benar-benar publish baru bisa wisuda. Karena itu syarat dari kampus. Iya, itu salah satu. Sebenarnya nggak semua departemen, nggak semua kampus sih begitu, nggak semua departemen juga mensyaratkan Beda-beda. itu, beda-beda. Tapi khusus di departemen kita dia mensyaratkan itu gitu, untuk publish. Kemarin selama S3 terlibat project-projectnya Kak di sana. Project project science gitu ya. Jadi kita, nah sebenarnya kalau project saya itu nggak ngukur di lab, ngukurnya di pusat sinklotron. Sinklotron, pembangkit elektron. Jadi kita kan butuh energi tinggi nih dan resolusi yang tinggi gitu. Kalau pakai alat lab nggak cukup kuat energinya gitu. Akhirnya kita pakai fasilitas di luar kampus kayak research institute gitu yang mereka punya sinklotron radiation. Gitu. Jadi untuk high resolution energi lah. Gitu. Nah, jadi saya ngukur di sana, ngukur sampel di sana. Jadi itu kayak apa ya? Kita kan mainnya skala elektron nih. Elektron ini kan kita butuh high energy resolution, kayak resolusi energi yang tinggi, photon flux pokoknya gitu ya secara fisikanya. Nah, kita lakukan secara lab tuh nggak cukup seperti itu. Makanya kita kerjasama sama institut yang di luar gitu. Kita saling kerjasama. Nah itu makan lumayan project besar sih. Salah satu project besar itu. Itu pekerjaan S3 ya di situ. Itu benar-benar maksudnya. Synchrotron Edition Indonesia nggak punya soalnya. Saya tidak menjelekkan Indonesia Oh, tidak iya. punya ya. Ini Kalau fakta, berbicara ini fakta. belum. Canda. Tapi kita punya robot anjing. Kan beli. Itu juga beli dulu. Siapa tahu kan nanti kita bisa produksi khas dari Cilegon. Menarik. Itu Indonesia ada sih tapi kayak kecil ya pembangkitnya di Batam. Belum. Sebenarnya kalau gua itu Apa? cita-cita dari kecil itu ingin jadi profesor. Makanya gua masuk teknik elektronika. Sebenarnya gua tertarik juga dengan fisika. Tapi tadi itu ngitung itu gua males. Itu. Jujur ya Anda ya. Iya, gua jujur. Kecuali ngitungin poin. Kecuali ngitung tagihan.
Harus straight gitu. Wah kurang 1.000 nih. Memang hitung itu gue kurang suka. Gitu. Tapi merakit gue suka. Gitu. Menciptakan sesuatu itu gue suka gitu. Ya kan. Jadi sebenarnya Mbak ini punya keinginan nggak sih ketika mempelajari tentang mineral segala macam itu ingin membuat sesuatu nggak sih gitu yang mungkin atau ingin meneliti sesuatu nggak sih di Cilegon gitu atau di Indonesia umumnya gitu. Ada nggak? Penemuan baru. Iya, Penemuan ingin baru. menemukan sesuatu hal yang baru tak temenin nggak lah ya kan. Itu kan salah satu bantuan support system ya. Oh iya, karena tadi itu kan gue tuh sebenarnya pengen gitu. Profesor itu mungkin nggak harus jadi dari ranah pendidikan kan gitu, bisa juga penemuan tadi itu kan. Dari riset. Iya. Gitu. Nah, punya nggak ketertarikan itu gitu di Indonesia? Mungkin kayaknya nih ada batu-batu yang menarik nih di Cilegon nih gitu kan. Pengen gua sintesis gitu atau pengen gua gabungin dengan Ada batu, gitu. ada itu yang kemarin kita syuting batu lawang. Siapa tahu kan tuh fosil yang bisa di Terlalu kecil kalau biasanya cuma itu terlalu kecil. contoh. Iya, apa ya? Sebenarnya nggak pengen itu. sebenarnya belum kebayang sih di Indonesia karena mungkin dari dulu tuh risetnya kan skala lab ya. Skala lab. Kemudian di Jepang itu kan alat-alat mereka canggih ya. Terus source-nya kan kita butuh material apa aja mereka provide gitu. Jadi kalau kita mau kayak angan-angan di Indonesia mau ngapain nih gitu. Waduh. Kayak mungkin agak harus adaptasi dari awal kayaknya. Kayak harus apa ya Dari gitu. awal lagi, berat Sesuatu. banget dari awal Bukan lagi. adaptasi sih. Bukan adaptasi ya. Apa ya? Birokrasi. Ya, maksud gue gini. Potensi apa gitu. Iya, ada mungkin punya Sebenarnya- ini gitu kan, karena Mbak kan udah ke Jepang kan. Ibaratnya kita Mbak udah punya orang dalam lah gitu kan. Orang dalam di sana. Gitu kan dari Jepang gitu kan. Ketika pengen membuat ini kan mungkin bisa kerjasama sama sana gitu kan. Iya sebenarnya Ada nggak? bisa sih seperti sebenarnya pengennya ke depan sih seperti Iya. itu ya kita connect lah ya antara di Indonesia dengan di Jepang gitu. Nah, Mungkin sekarang yang lebih make sense tuh kalau kita kerjasama dengan BRIN, Oh, Badan oke. Riset Keberhasilan. Inovasi. Cuma untuk sekarang mungkin belum bisa ke sana ya. Maksudnya kalau saya sendiri belum approach ke sana. Mungkin ke depan bisa kita bakal approach ke sana. Nah sebenarnya keunggulan Indonesia tuh banyak sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan mineralnya. Itu maksudnya. maksud gue kan tadi katakanlah sekarang bikin baterai di dengan bahan namanya lupa gue. Uranium gue nikel. Ya, nikel itu kan di Indonesia ini banyak gitu kan. Tapi bisa nggak? Ya siapa tahu namanya juga bereksperimen kan gitu. Bener-bener. Misalkan batu baterai ya dari batu gitu kan kita tambah apa gitu. Contoh. Iya ya. Sebenarnya bahan bukan recycle, pemanfaatan di Indonesia apalagi limbah itu banyak. Sebenarnya kita tuh punya Skampadi sebenarnya. Skampadi itu bisa jadi silika. Source silika. Ini obrolan Source kita silikon. kali itu Skampadi. Oh, Skampadi. dulu waktu S1 saya meneliti itu. Ah. S1 silika Skampadi. Nah, terus silika juga kan banyak dari ampas tebu juga bisa kita ekstrak dari silika. Sebenarnya natural resource-nya Indonesia banyak yang bisa dimanfaatin sebetulnya. Itu Cuman cuma apa? ini Ungkapin ada aja. enggak ini. Banyak sih peneliti Indonesia yang ngembangin itu Nah sebenarnya. itu pengen nggak kayak gitu. Karena kan nanti nih setelah lulus S3 ini balik lagi ke Indonesia kan pertanyaan selanjutnya adalah mau ngapain gitu. Nah itu. Nah. Daripada kita bingung kan, jadi kita di sana aja nggak sih? Gimana ya maksudnya? Enggak apa-apa kan bukan yang rakyat Kan Indonesia. tadi bukan duit rakyat Indonesia ya. Iya, dong. Pertanyaan. Ya Ya, untungnya kalau- mbaknya nggak ngajuin. Kalau ngajuin Kalau mungkin akan ada tekanan. Nikel ya. Kalau di Indonesia kan sekarang sebatas ekstraksi ya. Terus Iya. diekspor. Ngekspor aja dia. Nah permasalahannya pertanyaannya ketika kita punya plan seperti itu, kayak, Apakah apakah Didukung. memungkinkan atau didukung? oleh pemerintah Sementara resource kita kan Indonesia?
rata-rata kan kita ambil nikel aja kita nggak produksi nih, kita nggak olah, kita ekspor. Iya, makanya maksud saya. Jadi chainnya. punya Nah, nggak kalau keinginan itu gitu. Kan nanti kayaknya banyak kedaulatan researcher Indonesia pengen akan- sebenarnya, banyak peneliti sebenarnya pengen ngembangin itu sih sebenarnya. Tapi kan kita juga kadang harus realistis ya, itu feasible atau enggak gitu. Lagi-lagi. Kalau mungkin pemerintah sangat, kalau pemerintah support gitu ya. Harusnya sangat sih support. Harusnya support. Ya banyak sebenarnya ilmuwan-ilmuwan yang ini ya. Brilliant. Karena sekarang ada fenomena juga di Indonesia yaitu Apa tuh? namanya, bahan bakar bumi bos itu udah dengar nggak ceritanya? Itu kan dari ini juga apa namanya jerami. Jerami ini. Iya, jerami padi dia dijadikan bahan bakar. Kompos ya. Bahkan itu ininya apa tingkat ininya lebih besar daripada dari Pertamina itu pertama. Oktan ya. Baru dengar sih. Nah, kebanyakan di Jepang. Iya. Banyak Jadi berita Indonesia belum update. Oh, itu dari Indonesia ya? Itu dari Indonesia. Ini Indonesia dia yang mengembangkan, dia bikin apa namanya Sumber energi baru lah. ya BBM bahan bakar tapi dari ini. Oh gitu. Bahan Nah, bakar. maksud gua ya siapa tahu dengan nggak usah kita mikirin nikel lah gitu, kita mikirin kayak tadi sekam padi atau yang lainnya gitu kan, diekstraksi atau diapakan itu menjadi sesuatu yang baru gitu kan, yang bisa dimanfaatkan bahkan bisa lebih baik gitu. Punya keinginan ke situ enggak? Karena kan tadi pertanyaan selanjutnya adalah ya kalau mau ke Indonesia lagi kan gitu. Setelah dari sana mau ke Indonesia lagi nih. Tapi kalau nyaman di sana ya nggak masalah gitu. Iya. Sebenarnya keinginan ngembangin riset itu pasti ada ya, Nah. apalagi di Indonesia ya. Cuma saat ini tuh sedang mencari-cari sebenarnya. Kalau kita pengen mengembangkan ini tuh kira-kira aksesibel atau enggak, sebenarnya itu sih yang paling sulit. Seperti itu. Tapi dari Indonesia Karena- sendiri ada yang menghubungi nggak gitu? Beberapa kali, mungkin dari pemerintah atau dari mana? Untuk buat project sesuatu gitu. Belum ada sih sejauh ini ya. Karena mungkin belum Kok ini ada juga ide? ya. Kok ada ide? Dari pernyataan temanku yang tadi, sebenarnya itu kan value dari berita itu kan sebenarnya bisa dikaji ulang ya. Ketika dirimu bawa ke Jepang dan kamu Oh, olah cuma di bisa. Jepang. Iya benar. Itu ideku tuh, Royal jangan lupa. Nah, iya bisa aja Mahal. sih itu Iya kan, maksudnya di Jepang. Ide itu tadi mungkin di sini banyak pengalaman ya, Benar, maksudnya sebelum berawal dari itu yang sebelum-sebelumnya juga ketika di sini dia sudah memunculkan, tapi ya tahu sendiri lah. Kita ngomong realistis apa adanya gitu kan. Benar. Ya kenapa tidak kita, ya kalau misalkan itu kan pilihan Benar, hak benar, kita hak untuk kita mengembangkan di mana gitu kan. Coba aja dikaji, siapa tahu kan itu jadi Nah, benar. dari situ bisa jadi profesor kakak. Sebenarnya banyak ilmuwan di Indonesia ngembangin produk Indonesia di Jepang. Salah satunya tempe. Oh iya, aku dengar itu. Tempe itu Prof Sasti kalau tahu. Nah, itu mengembangkan tempe itu di Osaka University, Universitas Osaka. Jadi mereka bawa produknya Indonesia gitu untuk dikaji di sana. Gitu. Terus ada juga yang meneliti jamu seperti itu. Banyak kok orang Kakak Indonesia. tinggalnya di Jepang di mana sih? Oh, saya di Nara. Di Nara itu tetangganya Osaka lah. Oh. Jadi sampingannya. Cuma sejam ke Osaka. Bukan Osaka Steel. Oh, dekat rumahnya si Kamaru nggak? Ya mungkin ke depan sih ya. Lagi cari-cari ini sih. Sebenarnya idenya udah ada, Potensi. tinggal ya berani kitanya aja untuk Iya banyak kolaborasi. sih karena Pada- terkait pada- funding juga kan. Pada dasarnya selesaikan pertanyaan pertama dulu men. Iya, Mau betul. balik lagi ke Indonesia apa mau di sana aja lagi? Mungkin itu akan dijawab di belakang Iya. layar. Nanti lah. Enggak tinggal di sana aja. nggak usah di- Iya Itu betul. dulu maksudnya Kan ketika nggak ada PDP, Pak. Iya betul. kan gitu. Dia bertanggung jawab atas masyarakat Jepang. Nah, Oh, iya. karena dia dibayar dengan pajak Pajak orang Jepang, benar. Iya. Punya utang loh sama orang. Nggak ada PDP. Aduh, iya lagi PDP. Ya, tenang aja. Iya. Ya, kita Kedepannya- nggak ada ikatan sih dari pemerintah Jepang juga, bebas. Kedepannya goals kakak apa kan bentar lagi sudah. Goalsnya.
apa yang ingin dibuat? Bikin company kan khusus kakak ngerekrut orang-orang. Ya itu tadi salah satu opsi, idenya bagus kan udah dapet. Benar-benar. Dikembangkan atau memang antara pulang dan tidak itu hak, maksudnya untuk mengembangkan potensi gitu kan udah. Iya ya. Sebenarnya ke depannya ya plannya. Kita udah lulus nih gitu. Pengen jadi researcher dulu di Jepang. Jadi ada salah satu institut gitu sekarang saya lagi targeting, pengen jadi researcher dulu di sana gitu. Sekitar mungkin 3 sampai 5 tahun, kita udah punya channel, udah punya kerjasama lah, saya udah tahu lah gitu, saling tahu dengan profesor di sana. Nah, ketika kita pulang di Indonesia, kita kan punya kolega nih. Iya, Gitu, nyambung kolega. Nah, di Indonesia kita bisa lanjutin riset di Indonesia ya. Kedepannya kalau kita punya channel yang mungkin dari produksi dari orang teknik gitu, kita bisa bangun sesuatu ya possible aja gitu. Gitu, karena kita juga nggak bisa orang sains ya, nggak bisa berdiri sendiri juga. Kalau kita punya plan pasti dong. butuh ya support sekitar. Gitu. Terus funding juga kan, funding dari Indonesia. Kalau funding di Jepang sih emang banyak ya. Kalau di Indonesia Banyak. oh banyak ya, banyak sih Boleh kayaknya. ikutan tambah. Gitu. Sekarang kan yang di sini juga agak kesulitan ya funding itu. Tapi kalau nemu bahan tambangnya buat gua gitu. Gitu. Jadi mungkin ya pengennya sih 3 sampai 5 tahun atau 3-4 tahun di sana. Ya Terus udah, nanti kita ketemuan cari- di sana Kak. cari Siapa tahu teman di saya sana. ada show di sana kan mana kan di mana bener, ya kita bener, diskusi bener, apa yang bener, bisa bener, kita bener. kerjakan. Bisa jadi kan tidak mungkin. Impossible is nothing. Nothing is possible. Enggak, gua itu. Gua ngikutin Real Madrid, men. oh bener, impossible is nothing. Bener, Gua ngikutin Real Madrid. bener. Filosofinya dibalik sama gua. Impossible is nothing. Gua ngikutin filosofi Real Madrid itu lagi rame tuh. Iya. Halaman Iya Madrid. bener, semuanya pasti bener. Iya. Soalnya justru dengar kalimat itu kata-kata justru ku terkecoh kala itu kan. Cuman emang lagi rame kalimat itu dibalik, oh ternyata maknanya lebih dalam dibandingin hal itu. Makanya ini lagi dipakai tagline itu sama anak-anak sepak bola. Iya. Kita nggak usah ngebahas. Iya. Tadi mau gue bilang. Tahu gitu. Kita dikira buzzer. Iya bukan kita. Tapi kalau ngomongin Jepang itu tidak terlepas dari hiburannya. Suka nonton anime? Enggak. Enggak terlalu sih. Drakor Enggak jadi ya? gak masuk. Drakor juga enggak sih. Enggak, kalau ya udah anime Jepang itu ada yang paling gue suka, Dr. Stone. Nggak tahu dia. Dr. Stone. Dia nggak tahu. Oh iya, aduh nggak tahu. Coba aja tonton. Maksudnya Dr. kalau Stone. memang kita suka dengan, kalau gue kan memang suka, kata gue karena gue suka gitu, gue suka makanya gue masuk ke teknik elektro itu karena gue suka gitu kan. Salahnya cuma gue nggak suka ngitung aja gitu. Jadi menciptakan sesuatu itu apa namanya gue suka. Bahkan kayak ekstrak bikin alkohol dari manual kan, itu kan alkohol itu dari buah-buahan gitu kan. Serat. Iya, dari buah. Dari buah. Ini segala macam. Dia tuh membuat sesuatu ya dari awal lagi. Dr. Stone. Dr. Stone. Bahkan sampai kita nggak bisa membayangkan ketika kita lahir kayak lampu udah ada, listrik udah ada, ya kan? BBM udah ada, ini udah ada. Lapangan pekerja sedang dikaji. Udah ada, tapi dikaji ulang. Maksud gue, pernah nggak sih kita melihat itu tuh menciptakannya seperti apa, dari apa awalnya? Ya itu kadang ada yang dari batu, dari pasir, dari ini. Mineral-mineral itu dibuktikan sangat ya. ini. Kayak platinum ini buat apa gitu. Di situ semuanya Difilmkan. Jadi Iya baru keren tahu sih. banget. Dr. Stone. Ya, Ya, tidak mungkin nonton. dia jadi rekomendasi buat tontonan. Hobi kakak apa sekarang? Lagi seneng apa? Lagi senang apa ya? Ya lagi Baca sibuk riset literasi aja internasional, riset dan sebagainya. sih. Lagi baca-baca riset-riset Terakhir aja sih. ngebaca apa, jurnal apa? Ya jurnal penelitian yang sekarang. Oh yang sekarang. Iya. Yang sekarang lagi fokus di electronic structure dari silikon gitu. Pusing nggak baca-baca kayak gitu? Silikon itu kan nanti bisa jadi untuk penciptaan mikroprosesor. Mikroprosesor, iya sih. Ya kan? Itu kan Transistor dicetaknya, dan dicetaknya microprocessing. pakai, apa namanya, sinar matahari Litografi, UV. pakai UV. Mantap. UV. Iya, Butuh itu kan asisten. skalanya nanometer.
Butuh asisten kan? Bener nih, keren banget. Butuh asisten ya. Boleh. Saya mengajukan. Karena obrolan Iya, dia iya. itu seputar Bener, ini relate hal banget itu. sama Karena riset. gue ngobrol itu dia nggak nyambung. Oh. Buat diri saya itu beda. Gak bisa nih kata gue ngobrol sama anak IPS. Enggak, jadi karena dia sering ngobrol itu, akhirnya kan diriku mencari tahu kan, biar tahu iya, literasi iya, dia iya, apa iya. gitu kan. Coba mengimpartinya sedikit paham dan Iya, ada itu yang expert kan. microprocessing bener. Iya, maksudnya nyambung nih maksudnya. Chip. Kalau aku iya memang tidak terlalu mendalam di dunia itu. Bener-bener. Kalau dia memang Bahkan itu suka. kan dari pasir ya. Iya. Dari pasir, Dari silikon. pasir, pasir karena kan pasir Semikonduktor. ketika kena panas yang sangat tinggi itu kan dia jadi kayak kaca gitu. Iya, meleleh. Nah itu saya pakai material itu silikon. Nah, Strukturnya dirubah. pasirnya bukan pasir. Dapat nambah. Pasir Dapat tambang. nambah. Iya bilang aja Pasir sebenarnya. kali ya. Ben. Gue mikirin pasir lingkar. Nah, iya sih bisa ya pasir. Iya begitu. Ini kan lagi pulang ke Cilegon ya. Sebagai seorang analisis riset gitu kan, ngelihat sekitar pulang. Ini kayaknya enak dibuat apa nih, Bos? Ada pemikiran kayak gitu. Contoh tadi bilang Nggak pasir ada, dia lingkar, mungkin udah cuma keruh. kotor amat. Kalau fisika tuh spesifik. Iya. Kebijakan publik. Gitu. Oh, gitu. Siapa tahu Mungkin kan. kita karena dari skala lab ya. Jadi untuk melihat lingkungan ini taunya wah kotor nih. Kotor. Tahunya kotor nggak rapi nih. Kotor nih. Gua ngeliat got di Jepang mah ada ikannya. Iya. Di sini ada Asap orang. cerobong. Asap cerobong ini. Kenapa satu lobong? Iya tuh di Cigading banyak Cigading polusi nih. Lagi rame juga sih. Enggak sih enggak rame. Banyak ajudannya. Gitu. Karena gue kalau udah dateng nyamperin dia, gue tuh udah dari ini tuh mempelajari kan. Dia tuh udah riset. Oh. Jadi datang ke studio itu buat presentasi. Fisika kuantum gue pelajari, sejarah Iya, iya, iya. Indonesia gue pelajari. Iya benar sejarah dipelajari. Aku menerima dia tuh kayak orang presentasi gitu. Akhirnya kan mencoba mencerna kan dan cari tahu lagi biar mengimbangi juga. Kemarin gue belajar geopolitik kali ini. Serius. Pas gue ngobrol sama dia ya, aduh kan gue salah orang. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Ya, jalannya apa? Serius. Iya. Oh. Iya, sebenarnya ya isu-isu banyak sekarang. Terus sekarang kan YouTube banyak yang presentasiin kayak gitu. Iya Jadi banyak. lebih. Nah itu dia belajar dari YouTube. Oh iya iya. Ya, kan belajar kita dari mana aja. Dari Iya. mana aja, benar-benar. Siapa tuh jadi profesor kan? Nah itu maksud gua. Profesor YouTube. Iya loh, jadi profesor. Di Indonesia bisa deh. Banyak. Di Indonesia ada harapan nggak menciptakan sesuatu, maksudnya dari sumber energi kekayaan alam kita kan banyak ya. Harapannya Banyak, untuk banyak. Indonesia atau untuk Cilegon khususnya. Kalau untuk Indonesia dulu ya. Indonesia ya. Cilegon kayak lebih Sebenarnya berat. harapannya pemerintah support riset sih. Untuk riset-riset ya, apalagi fasilitas gitu. Dengan begitu kita bisa bersaing bukan secara mudah ya, bersaing dengan negara lain at least gitu. Karena sekarang kan kalau bisa kita lihat ya, kita untuk ke Jepang aja sangat jauh lah, maksudnya dengan fasilitas mereka se-advance itu, kita alat aja mungkin sangat kurang gitu. Nah, kalau kita seenggaknya fasilitas yang kita punya disupport sama pemerintah, hal-hal yang di sekitar resource kita bisa kita kembangin dengan baik gitu. Riset-riset ilmuwan-ilmuwan ini semangat nih gitu. Akhirnya apa? Kita bisa kerjasama baik nih ke at least ke negara tetangga lah gitu. Tapi kita bawa riset gitu. Bawa secara riset kita bisa ke Jepang, kita bisa negara lain. Ya kita menjual itu kan hasil riset kita. Apalagi yang kita bisa hal yang kita bisa bersaing dengan negara lain kan selain riset dan kita bisa memanfaatkan kekayaan alam kan. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan ekspor, misalnya kita impor barang, kita punya nikel nih, kita kan cuma ngirim. Iya. Lah negara ekspor. Nanti kitanya beli lagi. Ekspor, nah negara itu yang akhirnya maju. Padahal kita kan nggak peduli dia sumbernya dari mana. Kita nggak akan tahu dia dari Indonesia, tapi kita tahu siapa yang produksi.
ya negara itu. Dalam Gitu. sekali pesanmu Kak. Jadi ya kalau bisa riset Indonesia support. Banyak kok orang Indonesia yang pinter-pinter ya. Mereka kadang nggak mau pulang karena bisa jadi mereka nggak punya support kan, gitu. Sedangkan negara lain tuh sangat mensupport dia. Seperti itu. Pemerintah Jepang, misalnya pemerintah Jepang deh, ada beberapa banyak lah researcher orang Indonesia tetap stay di Jepang karena memang mereka difasilitasi untuk riset, gaji yang memadai seperti itu, terus akses ke lembaga riset sekitar juga sangat terbuka, mudah, funding, pendanaan sangat mudah seperti itu. Jadi ketika kita dituntut pulang ke Indonesia pun kita bingung gitu. Oke lah, mungkin fasilitas nggak ada, tapi ada nggak sih dukungan dari pemerintah? Gitu. Minimal itulah. Ada sih. Ada ya, 19 itu ya? Bukan. Oh bukan, maksudnya. Oh, udah masuk core di situ. Boleh. Gitu. Ada, Jadi nanti diangkat jadi ASN. ASN. Gitu. Jadi ya supaya kita bisa bersaing lah gitu. Jangan cuma kita ekspor kekayaan. Akhirnya nggak ada kan, nothing. Abis itu nggak ada. Nggak ada yang bisa kita wariskan. Sampai kedaulatan kita Bener. juga diekspor keluar. Yes. Kalau kita bisa riset dan menemukan hal-hal baru dan itu diakui oleh orang-orang luar ya, misalnya kita kan bisa bersaing kan sama mereka dan bisa melihat oh Indonesia ternyata kompeten ya orang-orangnya, dan itu membuka kerjasama yang lebih luas gitu. Tapi kalau kita hanya sekedar udahlah kita punya ini nih, punya sumber daya dan kita cuma ekspor, ya sama kita kan jadi penonton aja. Mereka yang manfaatkan Mereka yang kita punya, mereka yang bermain. Sedangkan misal kita ekspor ke Cina yang produksi, ya Cina lah yang punya perhatian, sorot. Padahal sumbernya dari kita ya. Sumbernya dari kita ya, karena apa, ketidakmampuan kita mengolah itu akhirnya negara Berflop. negara lain yang gitu. Jadi akhirnya kita Dalam banget kurang. pesannya. Kak, Untuk Cilegonnya tuh Nah, untuk slogan ya. minum aja dulu nggak apa-apa. Cheers. untuk Indonesia aja panjang kayak gitu kan tadi. Apalagi Cilegon. Iya, karena itu kayaknya curhat deh Putra di daerah, Indonesia. putri daerah. Harusnya dari curhatan itu berpikir dong. Harusnya selamatin untuk generasi-generasi kakak selanjutnya gitu. Bagaimana caranya kalau tidak dimulai sekarang? Betul. Makanya Gitu adanya LSM ini untuk menyuarakan apa yang disuarakan. Iya, ya itu sih. Sebenarnya pesan buat pemerintah kan itu ya. Maksudnya kita pengen ya disupport lah gitu. Didukung. Pengen sih sebenarnya kayak pemerintah tuh kasih statement gitu, misal oh kita kasih dana nih gitu sekian untuk peningkatan riset dan ini di Indonesia. Tapi selama ini kan apa pernah ada statement, mungkin ada ya, cuma mungkin saya nggak tahu gitu. 10 miliar cukup nggak? Kita Gitu. 10 miliar apa sih? Ya, Kurang. kurang lah 10 miliar itu funding satu orang profesor 10 miliar. Gitu. Itu gaji sebulan doang buat Oh, sebulan doang ya? Oke. Ya riset, pendidikan, oh saya ini nih tingkatkan nih sekian persen untuk ke ini, pasti happy kok, dosen happy, peneliti happy. Akhirnya kita ya udah bisa produktif gitu, dan kita produktif riset, kita kan bisa bersaing dengan yang lain gitu, negara lain, kita bisa bersaing dengan Jepang, kita bisa manfaatkan sumber daya kita sendiri. Sebenarnya source kita banyak, ilmuwan kita banyak kok, banyak sekali. Tapi ya kebanyakan mereka kan di luar. Satunya nih, yang gue jadi seorang profesor, gue dukung ya. Tenang aja. ini cita-cita gue dari kecil sampai hari ini pun nggak gue hilang. Makanya, Gue nggak berubah jadi cita-citanya ingin jadi orang sukses enggak. iya, makanya lu hari ini podcast ketemu dengan orang yang tepat. Takut butuh literasi dan sebagainya kan bisa diskusi ya. Biar nggak dianggurin. Menarik. Ada lagi pesan buat Pemkot? Oh Pemkot ya? Ini Iya, Pemkot tadi ya? Cilegon Tadi kan belum, ya? Cilegon. Cilegon. Kota bahagia. yang sudah tidak produksi. Masih. Jadi, Ini untuk pemerintah ya? enggak harus untuk Enggak untuk pemerintah. Enggak. Tadi kan general untuk aja. pemerintah udah. Untuk Kadang Kota kita, kelahiran lah. kadang masyarakat, bukan masyarakat ya, mungkin sebagian orang ya kayak pelajar gitu. Kadang kita ngerasa insecure, nggak bisa bersaing. Kayak, ya udahlah, di sini juga yang pabrik, nanti juga selesai sekolah, selesai kuliah, kerja gitu.
Padahal sebenarnya ya mungkin kemampuan kita juga tuh, kemampuan di diri manusia itu kan sebenarnya tinggi kalau kita mau asah. Seperti itu. Tapi kadang orang udah underestimate, udahlah emang nasibnya kayak gini, hidup di Cilegon yang gini-gini aja. Dan kita juga kayaknya nggak bisa deh keluar, orang sekitar juga nggak ada referensi siapa gitu. Nah aku sih pengen kayak, ya mental fighting ya sebenarnya. Mental. Ya sebenarnya ya lakukan yang sulit untuk kehidupan yang lebih mudah. Gitu ya. Quote of the day. Lakukan sesuatu yang sulit untuk kehidupan yang lebih mudah. Udah selesai podcast saya. Terima kasih Kang LSM. Ya, kita mengucapkan mohon maaf lahir Ajakan dulu. batin. Semoga podcast LSM semakin berkembang. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.